Seorang istri yang selalu dihina oleh keluarga suaminya memilih untuk tetap tenang saat ibu mertuanya menumpahkan sisa makanan ke piringnya di sebuah acara besar keluarga. Di momen itu juga, ia mengumumkan perceraian dan memulai rencana balasan yang akan menghancurkan kesombongan serta keuangan keluarga suaminya hingga ke akar. Suasana ruang makan malam itu terasa sangat kaku. Meja makan besar berbahan kayu jati itu dipenuhi oleh berbagai macam hidangan mewah. Ada rendang daging, ayam panggang, sup iga sapi, dan berbagai macam sayuran. Seluruh anggota keluarga besar Surya hadir di sana. Acara makan malam ini diadakan untuk merayakan pencapaian perusahaan yang sebenarnya sepenuhnya didanai oleh uang Nabila. Namun, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mengakui keberadaan Nabila sebagai penyokong utama keluarga tersebut. Di ujung meja, Ibu Dharma duduk dengan postur tegak dan raut wajah angkuh. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah gelap yang mencolok. Matanya yang tajam terus menatap ke arah Nabila dengan tatapan tidak suka. Tiara, adik Surya, duduk di sebelah Ibu Dharma. Tiara berkali-kali membisikkan sesuatu ke telinga ibunya sambil melirik sinis ke arah Nabila. Di seberang Nabila, Surya duduk dengan tenang sambil mengunyah makanannya. Ia sama sekali tidak mempedulikan ketegangan yang terjadi di antara istri dan ibunya. Surya memang selalu bersikap seperti itu. Ia selalu memilih untuk diam dan mencari aman di bawah kendali Ibu Dharma. Nabila menyuapkan nasi ke dalam mulutnya dengan perlahan. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan dingin dari keluarga suaminya. Selama 5 tahun pernikahan, Nabila selalu berusaha menjadi istri yang patuh. Ia menutupi semua kekurangan Surya. Ia membayar semua utang perusahaan keluarga ini. Ia memberikan fasilitas terbaik untuk Ibu Dharma dan Tiara. Namun, semua pengorbanan itu tidak pernah dihargai. Bagi Ibu Dharma, Nabila hanyalah orang luar yang kebetulan memiliki uang dan bisa dimanfaatkan kapan saja. Makan malam terus berlanjut dengan obrolan ringan antara Ibu Dharma dan kerabat lainnya. Mereka memuji kehebatan Surya dalam memimpin bisnis keluarga. Surya tersenyum bangga dan menerima semua pujian itu, seolah-olah ia benar-benar bekerja keras membangun semuanya dari nol. Nabila hanya mendengarkan dalam diam. Ia menatap piringnya yang masih berisi setengah porsi makanan. Ia bermaksud untuk segera menyelesaikan makannya dan kembali ke kamar. Nabila merasa lelah dengan semua kepalsuan di dalam rumah ini. Tiba-tiba, Ibu Dharma berdiri dari kursinya. Ia mengambil mangkuk besar yang berisi sisa kuah sup iga dan potongan tulang yang sudah tidak dimakan oleh siapapun. Nabila mengira Ibu Dharma akan memanggil asisten rumah tangga demang mangkuk tersebut ke dapur. Namun, Ibu Dharma justru berjalan perlahan mendekati kursi Nabila. Langkah kaki Ibu Dharma terdengar jelas bergesekan dengan lantai marmer yang dingin. Semua mata kerabat kini tertuju pada Ibu Dharma. Obrolan di meja makan terhenti seketika. Ibu Dharma berhenti tepat di samping Nabila tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ibu Dharma memiringkan mangkuk besar itu. Ia menuangkan seluruh sisa kuah berlemak beserta potongan tulang sapi langsung ke atas piring Nabila. Kuah sup yang sudah dingin itu membasahi nasi, lauk, dan bahkan memercik sedikit ke lengan baju Nabila. Suara tumpahan cairan kental itu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan ruang makan. Semua kerabat yang hadir terdiam total. Tidak ada satupun yang berani bersuara atau mencegah tindakan tersebut. Tiara menahan tawa sambil menutup mulutnya dengan tangan. Surya yang melihat kejadian itu hanya menelan ludah dan menundukkan kepalanya, pura-pura fokus pada sisa makanannya sendiri. Surya sama sekali tidak berniat untuk membela istrinya, yang baru saja dipermalukan secara sengaja di depan puluhan pasang mata keluarganya. Nabila menatap piringnya yang kini penuh dengan genangan sisa makanan kotor. Tangannya yang memegang sendok dan garpu berhenti di udara. Ibu Dharma berdiri tegak di samping Nabila dengan senyum meremehkan. Ia menunggu Nabila bereaksi. Ia menunggu Nabila menangis, menjerit, marah, atau lari ke kamar seperti yang biasa dilakukan oleh wanita yang tertekan. Ibu Dharma ingin menunjukkan kepada semua kerabat bahwa ia memiliki kekuasaan mutlak di rumah ini dan Nabila harus selalu tunduk padanya. Namun, reaksi yang diharapkan oleh Ibu Dharma tidak terjadi sama sekali. Nabila tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Raut wajah Nabila tetap datar, tenang, dan terkendali. Nabila meletakkan garpu di sisi kiri piring dengan gerakan pelan.
Kemudian ia mengambil selembar tisu dari kotak di tengah meja. Nabila mengelap tangannya yang terkena percikan kuah secara saksama. Ia melipat tisu itu dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, Nabila meletakkan sendoknya di atas piring kaca. Bunyi logam sendok yang berbenturan dengan kaca piring memecah keheningan yang mencekam itu dengan suara yang sangat tegas. Nabila mendorong kursinya ke belakang dan berdiri tegak. Ia menatap lurus ke mata Ibu Dharma. Tidak ada rasa takut atau sedih dalam tatapan mata Nabila. Yang ada hanyalah sebuah keputusan bulat yang sudah sangat lama ia pertimbangkan dan kini mencapai titik puncaknya. "Terima kasih atas hidangannya, Ibu," ucap Nabila dengan nada suara yang sangat tenang dan artikulasi yang jelas. Tidak ada getaran amarah dalam suaranya. Nabila kemudian menoleh ke arah suaminya yang masih menunduk lesu di tempat duduknya. "Surya," panggil Nabila. Suaranya bergema di ruang makan yang sunyi itu. Surya mengangkat kepalanya perlahan dengan wajah pucat dan kebingungan. "Malam ini juga saya memutuskan untuk bercerai dari kamu. Surat gugatan akan dikirimkan oleh pengacara saya besok pagi ke kantormu. Tolong siapkan dirimu," kata Nabila tanpa ragu sedikit pun. Ruang makan itu seketika dipenuhi oleh suara tarikan napas kaget dari para kerabat. Beberapa orang saling bertatapan dengan mata terbelalak karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Surya mematung di kursinya, mulutnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada satu kata pun yang sanggup ia keluarkan. Ia terlalu terkejut dengan pernyataan Nabila yang diucapkan dengan sangat mendadak. Ibu Dharma tertawa kecil. Tawa itu terdengar sangat meremehkan. "Kamu pikir kamu bisa mengancam keluarga ini dengan kata cerai? Pergi saja kalau kamu berani. Surya bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik, lebih sopan, dan lebih tahu diri daripada kamu. Jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari harta anak saya saat kamu keluar dari pintu itu." Nabila menatap Ibu Dharma dalam diam selama beberapa detik. Ia mencerna kata-kata kesombongan wanita tua di hadapannya itu dengan pikiran logis. Nabila tahu fakta keuangan yang sebenarnya. Ia tahu pasti bahwa keluarga ini akan hancur lebur secara finansial tanpa uangnya. Namun Nabila memilih untuk tidak berdebat atau membeberkan fakta itu di sana. Ini bukan saat yang tepat untuk berteriak. Hukuman yang sesungguhnya harus diberikan secara nyata dan legal, bukan melalui pertengkaran murahan di meja makan. "Kita lihat saja nanti," jawab Nabila singkat dan padat. Nabila memutar tubuhnya dan berjalan meninggalkan ruang makan. Langkahnya teratur, pasti, dan tenang. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk melihat wajah mereka lagi. Ia melintasi ruang keluarga yang luas, langsung menuju pintu utama rumah megah tersebut. Nabila tidak pergi ke kamarnya di lantai atas. Ia tidak berniat mengemasi pakaian, tas, atau barang-barang mewahnya. Semua barang itu memang dibeli menggunakan uang hasil kerja kerasnya, tetapi ia sudah tidak peduli lagi. Kebebasannya jauh lebih berharga daripada semua barang bendawi yang ada di dalam rumah tersebut. Nabila mendorong pintu utama berbahan kayu solid itu hingga terbuka lebar. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar dan menutup pintu itu rapat-rapat, meninggalkan kehidupan pernikahan masa lalunya, meninggalkan Surya yang gagal menjadi suami, dan meninggalkan Ibu Dharma yang masih tenggelam dalam keangkuhannya. Saat kakinya melangkah melewati halaman depan yang dihiasi lampu taman terang benderang, pikiran Nabila bekerja dengan sangat cepat. Ia mengingat kembali seluruh mutasi rekening, seluruh aset yang diatasnamakan dirinya, dan akses penuh yang ia miliki atas dana investasi perusahaan yang dijalankan oleh Surya. Besok pagi, tepat pada jam operasional bank, semua keran dana akan ia tutup dan bekukan secara permanen. Keluarga itu selalu menganggap Nabila penurut. Mereka menganggap diamnya Nabila selama ini adalah tanda bahwa Nabila bisa diinjak-injak. Malam ini mereka akan mulai belajar bahwa kesabaran seseorang yang selama ini mendanai hidup mereka adalah senjata yang paling mematikan. Nabila membuka gerbang besi tinggi di depan rumah dan melangkah ke jalan raya. Tidak ada rasa penyesalan di hatinya, hanya ada kelegaan, karena ia berani mengambil langkah pertama untuk menghancurkan mereka. Pagi hari di kediaman mewah keluarga Surya terasa berbeda dari biasanya. Matahari sudah bersinar terang menembus jendela kaca besar di ruang keluarga. Namun, suasana di dalam rumah itu masih dipenuhi sisa ketegangan semalam. Surya terbangun dengan kepala pusing. Ia meraba sisi ranjang di sebelahnya dan mendapati spray itu dingin. Nabila benar-benar tidak pulang semalaman. Surya mendengus kesal.
Ia mengusap wajahnya dengan kasar dan beranjak dari tempat tidur. Di benaknya, Nabila hanya sedang mencari perhatian. Surya sangat yakin istrinya itu akan kembali memohon maaf dalam waktu kurang dari 24 jam. Surya turun ke ruang makan untuk sarapan. Di sana sudah ada Ibu Dharma dan Tiara yang sedang menikmati roti panggang dan teh hangat. Wajah Ibu Dharma tampak sangat tenang, seolah kejadian memalukan semalam tidak pernah terjadi. Ia menyesap tehnya dengan anggun. "Istrimu belum pulang?" Ibu Dharma meletakkan cangkir tehnya di atas tatakan. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang menuntut tindakan. Surya menarik kursi dan duduk. "Belum, Ibu. Biarkan saja dulu. Paling dia menginap di apartemen lamanya. Nanti siang juga pasti sudah menelepon sambil menangis." Tiara tertawa pelan sambil mengoleskan selai ke atas rotinya. Mbak Nabila itu terlalu banyak drama. Padahal ibu kan cuma bercanda semalam. Masa begitu saja langsung minta cerai? Dia pasti sadar kalau dia tidak akan bisa hidup enak tanpa fasilitas dari Mas Surya. Ibu Dharma mengangguk setuju dengan perkataan anak perempuannya. "Kamu dengar itu, Surya? Jangan biarkan istrimu itu melunjak. Hari ini kamu harus temui dia, paksa dia pulang, dan suruh dia minta maaf kepada ibu di depan semua pelayan rumah ini. Ibu tidak mau otoritas ibu di rumah ini diremehkan oleh wanita angkuh seperti dia." Surya mengangguk patuh. Ia selalu menuruti apapun yang dikatakan oleh ibunya. Surya mengambil ponsel pintar dari saku celananya dan mencoba menghubungi nomor Nabila. Panggilan pertama langsung ditolak. Panggilan kedua dialihkan. Panggilan ketiga dan seterusnya sama sekali tidak terhubung. Nomor Surya rupanya telah diblokir secara sepihak oleh Nabila. Rasa kesal mulai menyelimuti hati Surya. Ia merasa harga dirinya sebagai suami diinjak-injak. Tanpa banyak bicara lagi, Surya segera menghabiskan sarapannya, mengambil kunci mobil, dan berangkat menuju apartemen Nabila. Apartemen itu adalah properti pribadi yang dibeli oleh Nabila jauh sebelum ia menikah dengan Surya. Selama ini, apartemen tersebut dibiarkan kosong atau hanya digunakan jika Nabila butuh tempat tenang untuk bekerja. Surya memarkir mobil mewahnya di lantai dasar dan melangkah dengan penuh percaya diri menuju lobi. Ia masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai 15. Surya membayangkan Nabila sedang duduk menangis di sudut ruangan, menyesali perbuatannya semalam. Tiba di depan pintu unit apartemen Nabila, Surya langsung menekan deretan angka pada mesin kunci digital. Ia memasukkan tanggal lahirnya yang selama bertahun-tahun dijadikan kata sandi oleh Nabila. Mesin itu berbunyi nyaring dan menampilkan lampu merah tanda akses ditolak. Surya mengernyitkan dahi. Ia mengulang menekan angka yang sama dengan lebih lambat. Lampu merah kembali menyala. Surya mulai kehilangan kesabaran. Ia menggedor pintu kayu berlapis baja itu dengan kepalan tangannya. "Nabila, buka pintunya!" "Buka sekarang, atau saya akan minta pengelola gedung mendobrak pintu ini." Surya berteriak dengan nada mengancam. Tidak ada jawaban dari dalam. Surya kembali menggedor pintu dengan lebih keras. Beberapa penghuni apartemen lain yang kebetulan melintas menatap Surya dengan pandangan terganggu. Surya membalas tatapan mereka dengan tatapan tajam hingga mereka mempercepat langkah menjauh. Setelah 15 menit berdiri di lorong tanpa hasil, Surya akhirnya menyerah dan turun kembali ke lobi utama. Surya mendatangi meja resepsionis dengan wajah merah padam karena marah. "Saya suami dari pemilik unit di lantai 15. Kenapa kata sandi pintunya diganti? Saya minta akses masuk sekarang juga." Petugas resepsionis itu memeriksa komputer di depannya dengan tenang. "Mohon maaf Bapak Surya, Ibu Nabila telah meninggalkan instruksi tegas sejak malam tadi. Beliau mencabut semua akses Bapak ke unit tersebut. Kami juga dilarang memberikan kunci cadangan atau akses kartu dalam bentuk apapun kepada Bapak." Surya memukul meja resepsionis dengan keras. "Kamu tahu siapa saya? Saya suaminya. Saya punya hak atas apartemen itu." "Sebenarnya kamu sama sekali tidak punya hak atas properti ini, Surya." Suara yang sangat tenang dan dingin itu membuat Surya menoleh dengan cepat. Nabila berdiri tidak jauh dari meja resepsionis. Ia mengenakan setelan jas kerja berwarna abu-abu gelap yang sangat rapi. Sepatu hak tingginya berbunyi berirama saat ia melangkah mendekat. Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya terlihat sangat segar, cantik dan penuh otoritas. Sama sekali tidak ada jejak tangisan atau penyesalan di wajah istrinya itu,
Nabila tampak seperti seorang pimpinan perusahaan yang siap menyingkirkan kompetitornya. Surya melangkah maju dan menunjuk wajah Nabila. Berani sekali kamu memblokir nomorku dan mengganti kata sandi apartemen. Kamu pikir kamu siapa? Pulang sekarang. Ibu menyuruhmu untuk meminta maaf hari ini juga. Berhenti bersikap kekanak-kanakan. Nabila menatap jari telunjuk Surya yang hampir menyentuh hidungnya. Nabila menepis tangan Surya dengan satu gerakan cepat dan keras. Surya terkejut karena Nabila tidak pernah melawan secara fisik sebelumnya. Nabila kemudian membuka tas kulit yang ia bawa dan mengeluarkan sebuah map koklat yang tersegel rapi. Ia menyodorkan map itu tepat ke dada Surya hingga Surya terpaksa memegangnya. Itu draft gugatan cerai dari pengacara saya. Baca dengan teliti, surat resminya sudah dikirimkan ke meja kerjamu di kantor pagi ini. Nabila berbicara dengan nada datar namun sangat tajam. Surya menatap map koklat di tangannya dengan pandangan kosong. Ia masih belum bisa mencerna kenyataan bahwa Nabila benar-benar serius dengan ucapannya semalam. Kamu sudah gila, Nabila. Kamu mau bercerai hanya karena masalah makanan? Kamu sadar kalau kamu akan kehilangan keluarga besar yang terhormat ini? Keluarga terhormat katamu, keluarga yang hidup dari memeras keringat orang lain, namun bersikap layaknya bangsawan? Simpan saja kehormatan palsu kalian itu, Surya. Saya sudah muak mendanai gaya hidup ibu dan adikmu yang tidak tahu diri itu. Nabila membalas tatapan Surya dengan mata yang menyala tajam. Surya mengepalkan tangannya menahan amarah. Kamu istri yang kurang ajar. Saya pastikan kamu akan keluar dari pernikahan ini tanpa membawa apa-apa. Nabila tersenyum miring, senyum yang membuat Surya merasa sangat diremehkan. Silakan dicoba, Surya. Kita lihat siapa yang akan berakhir di jalanan. Mulai detik ini, saya bukan lagi istrimu. Jangan pernah berani mencari saya atau datang ke tempat saya. Urusan kita hanya akan diselesaikan melalui pengacara. Nabila membalikkan badan dan menatap dua orang petugas keamanan bertubuh besar yang sedari tadi berjaga tidak jauh dari lobi. Tolong usir pria ini dari lobi. Jika dia melawan atau kembali lagi ke gedung ini, laporkan saja ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Nabila memberikan instruksi tegas kepada kedua petugas keamanan tersebut. Baik, Ibu Nabila. Kedua petugas itu segera mendekati Surya. Surya terbelalak. Wajahnya pucat bercampur merah karena malu ditegur di tempat umum. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Nabila. Saya suamimu. Bawa dia keluar sekarang. Nabila mengabaikan teriakan Surya. Ia melangkah menuju pintu keluar kaca otomatis menuju mobilnya yang sudah menunggu. Kedua petugas keamanan itu memegang kedua lengan Surya dan memaksanya berjalan keluar dari lobi. Surya memberontak mencoba melepaskan diri, namun tenaga kedua petugas itu jauh lebih kuat darinya. Ia didorong keluar melewati pintu kaca dan berakhir di area parkir dengan membawa map koklat berisi draft gugatan cerai. Surya menatap mobil Nabila yang melaju menjauh meninggalkan area apartemen. Jantung Surya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Rasa percaya dirinya hancur seketika. Surya menatap map koklat di tangannya, dan sebuah kesadaran mengerikan mulai merayap di pikirannya. Nabila sama sekali tidak main-main. Dan ini adalah awal dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pusat perbelanjaan mewah di pusat kota selalu menjadi tempat favorit Ibu Dharma dan Tiara untuk menghabiskan waktu luang mereka setiap akhir pekan. Siang itu, mereka berdua turun dari mobil dengan gaya yang sangat angkuh dan percaya diri. Tujuan pertama mereka bukanlah butik pakaian bergengsi, melainkan sebuah bank swasta terkemuka yang terletak di lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Ibu Dharma bermaksud menarik sejumlah uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Uang itu akan digunakan untuk membayar tas desainer edisi terbatas pesanan Tiara dan melunasi tagihan biaya perawatan kulit rutin mingguan mereka di klinik kecantikan langganan. Ibu Dharma melangkah masuk ke dalam bank dengan dagu terangkat. Ia langsung menuju area layanan nasabah prioritas tanpa mau mengambil nomor antrean seperti nasabah lainnya. Ia merasa sangat berhak mendapatkan perlakuan istimewa karena selama ini rekening keluarganya menyimpan dana miliaran rupiah yang selalu lancar mengalir setiap bulan. Seorang petugas layanan nasabah yang sudah mengenal wajahnya segera berdiri dan memberikan salam hormat. Selamat siang, Ibu Dharma. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Petugas itu tersenyum dengan sangat ramah dan mempersilahkan Ibu Dharma duduk. Ibu Dharma duduk di kursi kulit yang empuk dan meletakkan tas mewahnya dengan kasar di atas meja kaca.
Saya mau melakukan penarikan tunai sebesar 100 juta rupiah dari rekening gabungan keluarga. Tolong lakukan dengan cepat. Saya tidak punya banyak waktu, karena ada jadwal perawatan penting di klinik segera setelah ini. Petugas itu mengangguk patuh, lalu mengambil buku tabungan dan kartu identitas yang disodorkan oleh Ibu Dharma. Ia mulai mengetikkan nomor rekening tersebut ke dalam sistem komputer bank, namun senyum ramah petugas itu perlahan memudar dari wajahnya. Dahinya berkerut dalam saat melihat tampilan di layar monitor. Ia mencoba mengetik ulang nomor rekening tersebut sekali lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan sistem jaringan. Hasil di layar tetap sama persis. Mohon maaf Ibu Dharma, sepertinya ada masalah dengan rekening ini. Petugas itu berbicara dengan nada suara yang sangat hati-hati dan gugup. Ibu Dharma mendelik tajam ke arah petugas tersebut. Masalah apa? Jangan beralasan sistem bank kalian sedang gangguan. Saya butuh uang itu sekarang juga. Kalian tahu siapa saya? Petugas bank itu menelan ludah untuk mengurangi ketegangannya. Ia segera menekan tombol interkom kecil di bawah mejanya untuk memanggil manajer cabang bank. Tidak lama kemudian, seorang pria berseragam rapi datang menghampiri meja layanan prioritas tersebut. Petugas tadi membisikkan sesuatu kepada sang manajer sambil menunjuk layar monitor dengan raut wajah cemas. Manajer bank itu mengangguk mengerti, lalu menatap Ibu Dharma dengan ekspresi yang sangat serius dan formal. Selamat siang Ibu Dharma. Saya manajer cabang utama di sini. Terkait permintaan penarikan dana yang Ibu ajukan hari ini, dengan sangat menyesal, kami tidak dapat memprosesnya sama sekali. Manajer itu berbicara dengan suara tegas. Tiara yang sedari tadi, sibuk melihat layar ponselnya di sebelah ibunya langsung menyela pembicaraan. Kenapa tidak bisa diproses? Kami ini nasabah prioritas utama. Uang di rekening kami itu sangat banyak. Jangan coba-coba menahan uang hak milik kami. Manajer bank itu tetap tenang menghadapi nada tinggi dan ancaman Tiara. Berdasarkan data operasional di sistem kami, rekening gabungan tersebut telah dibekukan secara total sejak pukul 08.00 pagi tadi. Selain itu, seluruh saldo mutlak di dalamnya telah ditarik secara penuh dan dipindahkan ke rekening pribadi eksternal. Saat ini, saldo efektif di rekening gabungan tersebut adalah 00 rupiah. Ibu Dharma menggebrak meja layanan dengan sangat keras. Suara gebrakannya langsung menarik perhatian beberapa nasabah dan petugas keamanan di ruangan itu. Kamu jangan sembarangan bicara. Rekening itu berisi uang jatah bulanan, keluarga besar saya. Siapa pencuri yang berani memblokir dan mengambil uang pribadi saya? Pemilik utama dari rekening induk tersebut adalah Ibu Nabila. Beliau telah datang secara langsung ke kantor pusat operasional kami pagi ini. Ibu Nabila membawa dokumen legal yang sah dari pengacara untuk mencabut hak akses sekunder atas nama Ibu Dharma dan Bapak Surya. Seluruh dana yang berada di rekening tersebut murni terdaftar atas nama perusahaan Ibu Nabila, sehingga beliau memiliki hak hukum penuh untuk menarik kembali saldonya dan menutup aksesnya secara permanen. Manajer bank menjelaskan fakta perbankan itu dengan sangat rinci tanpa keraguan. Wajah Ibu Dharma langsung pucat pasi. Aliran darahnya seakan berhenti mendengar nama Nabila disebut dengan penuh hormat oleh manajer bank tersebut. Ia sama sekali tidak pernah menyangka menantunya yang pendiam itu akan bertindak secepat dan sejauh ini dalam waktu kurang dari 12 jam sejak kejadian di meja makan. Tiara menggigit bibir bawahnya karena panik memikirkan pesanan tas mewahnya yang harus segera dilunasi siang itu juga, atau ia akan masuk ke dalam daftar hitam butik tersebut. Ini murni pencurian. Nabila merampok uang keluarga kami. Saya akan laporkan bank ini ke pihak kepolisian karena bekerja sama membiarkan pencurian terjadi. Ibu Dharma berteriak histeris sambil menunjuk tepat ke wajah manajer bank tersebut. Silakan Ibu Dharma, namun kami beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum perbankan yang berlaku secara nasional. Secara legal dan administratif, uang itu adalah 100% milik Ibu Nabila. Ibu Dharma hanya berstatus sebagai pengguna tambahan yang izinnya kini telah dicabut oleh pemilik dana utama. Jika tidak ada keperluan perbankan lain yang bisa kami bantu, kami persilakan Ibu Dharma meninggalkan area layanan ini karena masih ada nasabah lain yang perlu kami layani. Manajer bank itu menanggapi dengan sangat tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk tawar-menawar. Ibu Dharma berdiri dari kursinya dengan kaki gemetar hebat. Ia menarik pergelangan tangan Tiara dengan kasar dan berjalan cepat keluar dari bank dengan perasaan sangat terhina.
Begitu berada di luar mal, Ibu Dharma langsung mengambil ponselnya dari dalam tas dan menekan nomor putranya. Ia sangat marah hingga napasnya tersengal-sengal menahan emosi yang meledak. Surya saat itu sedang berada di ruang kerja direktur utama. Ia sedang memijat pelipisnya setelah mengalami kejadian memalukan diusir dari lobi apartemen istrinya. Ponsel di atas mejanya berdering sangat keras. Ia melihat nama ibunya di layar utama dan segera mengangkat panggilan telepon tersebut. Surya, kamu harus cari istrimu yang kurang ajar itu sekarang juga. Seret dia pulang ke rumah. Dia baru saja mengosongkan seluruh rekening bulanan keluarga kita. Dia memblokir akses ibu di bank. Cepat suruh dia kembalikan uang ibu hari ini juga. Suara melengking Ibu Dharma menembus gendang telinga Surya bagaikan pisau. Surya terperanjat hebat dari kursi kerjanya. Apa? Kosong? Ibu yakin tidak salah dengar? Ibu baru saja dipermalukan oleh manajer bank di depan banyak orang. Saldo kita 0 rupiah, Surya. Ibu tidak mau tahu alasan apapun. Kamu harus bereskan masalah ini dan bawa uang itu kembali. Ibu Dharma langsung memutus panggilan telepon dengan bantingan keras tanpa menunggu jawaban putranya. Surya meletakkan ponselnya di atas meja dengan kedua tangan gemetar. Kepanikan yang luar biasa mulai menguasai akal sehatnya. Ia segera mengangkat gagang telepon kantor dan memanggil manajer keuangan perusahaannya melalui saluran internal. Pria parubaya bernama Pak Hendra masuk berlari ke ruangan Surya dengan membawa setumpuk map dokumen merah dan wajah yang tidak kalah pucat pasi. Pak Surya, syukurlah Bapak memanggil saya cepat. Saya sedang bersiap melaporkan kondisi darurat tingkat tinggi kepada Bapak. Pak Hendra meletakkan map dokumen merah itu di atas meja kerja Surya dengan tangan bergetar. Ada masalah apa lagi, Hendra? Jangan bilang ada masalah penarikan dana di kantor kita juga. Surya bertanya dengan nada suara bergetar menahan ketakutan yang sesungguhnya. Pak Hendra mengangguk cepat sambil membuka lembar pertama dokumen tersebut. Benar sekali, Pak. Pagi ini seluruh rekening operasional perusahaan dibekukan secara sepihak oleh pihak bank atas instruksi perusahaan induk. Dana segar yang biasanya disuntikkan dari perusahaan pusat milik Ibu Nabila telah ditarik mundur seluruhnya tanpa sisa. Kita tidak memiliki dana operasional sedikit pun untuk membayar tagihan pemasok bahan baku utama yang jatuh tempo tepat siang ini. Lebih parahnya lagi, dana gaji seluruh karyawan untuk minggu depan juga sudah ditarik secara otomatis oleh sistem mereka. Surya menatap deretan angka 0 pada dokumen laporan keuangan mutasi itu dengan pandangan kosong dan nanar. Seluruh tenaga di tubuhnya lenyap, dan ia kembali jatuh, terduduk lemas di kursinya. Selama bertahun-tahun, Surya selalu membanggakan diri sebagai seorang direktur utama yang sukses dan brilian. Ia sering menyombongkan pencapaian perusahaannya kepada semua kerabat terdekat. Namun, di balik meja kerja kayu jati yang mewah ini, ia sangat sadar bahwa dirinya hanyalah seorang boneka etalase. Nabila adalah mesin penggerak sesungguhnya di balik layar. Nabila lah yang sibuk mencari investor. Nabila menyuntikkan dana talangan pribadi setiap kali perusahaan merugi akibat gaya hidup boros Surya dan liburan mewah keluarganya. Apakah sama sekali tidak ada dana cadangan di rekening deposito lain, Hendra? Surya bertanya dengan suara parau yang nyaris terdengar seperti bisikan putus asa. Sama sekali tidak ada, Pak Surya. Bapak pasti ingat bulan lalu Bapak memaksa mencairkan dana cadangan operasional terakhir untuk melunasi pembelian mobil sport baru pesanan Ibu Dharma. Sekarang kas perusahaan kita benar-benar kosong melompong. Jika kita tidak menyetor dana talangan hari ini juga ke pihak pemasok utama, mereka mengancam akan membawa masalah gagal bayar ini ke pengadilan niaga besok pagi. Pak Hendra menjelaskan kondisi paling mematikan yang harus mereka hadapi. Surya menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya rapat-rapat. Keangkuhan palsu yang ia tunjukkan kepada istrinya di lobi apartemen tadi pagi langsung menguap tak bersisa. Ia sadar sepenuhnya bahwa ancaman istrinya bukanlah sekadar gertakan amarah sementara dari seorang wanita yang tersinggung. Nabila telah merenenakan pemutusan aliran dana urat nadi ini dengan sangat rapi, cepat, dan terstruktur. Nabila menyerang tepat di jantung pertahanan kehidupan keluarga Surya, yaitu kekuasaan finansial. Tanpa uang Nabila, perusahaan ini akan langsung runtuh hari ini juga. Tanpa perusahaan, Surya tidak akan memiliki kedudukan apa-apa. Surya akhirnya menyadari betapa fatal kebodohannya membiarkan ibunya menuangkan sisa makanan menjijikkan ke atas piring Nabila tadi malam.
Tindakan arogan kecil di meja makan itu telah memicu ledakan bom waktu finansial yang kini siap meluluhlantakkan seluruh sisa kehidupannya dan keluarganya ke dasar jurang kemiskinan. Nabila duduk dengan tenang di ruang kerja Bapak Lukman. Bapak Lukman adalah pengacara senior yang selama ini mengurus seluruh urusan legalitas perusahaan miliknya. Ruangan itu terasa sejuk dan sangat kontras dengan kepanikan yang sedang melanda keluarga Surya. Di atas meja kaca tersebut berserakan berbagai macam dokumen tebal yang memuat rincian aset, mutasi rekening, dan draft gugatan cerai. Nabila membaca setiap baris kalimat di dalam dokumen itu dengan sangat teliti. Ia memastikan tidak ada satu celah hukum pun yang bisa digunakan oleh Surya untuk berkelit atau menuntut pembagian harta Ganagini. Semua instruksi Ibu Nabila sudah saya jalankan tepat pada pukul 08.00 pagi tadi, kata Bapak Lukman sambil merapikan tumpukan kertas di depannya. Pemblokiran rekening gabungan sudah disahkan oleh pihak bank. Pencabutan dana operasional dari perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Surya juga sudah selesai dilakukan. Secara hukum, perusahaan itu kini murni berdiri sendiri tanpa ada lagi suntikan dana penyeimbang dari perusahaan induk milik Ibu. Nabila mengambil pulpen dari saku jas kerjanya dan menandatangani lembar terakhir dari draft gugatan cerai tersebut. Kerja yang sangat bagus, Bapak Lukman. Pastikan surat gugatan ini sampai di tangan Surya hari ini juga, beserta surat pemberitahuan penghentian kerja sama bisnis. Saya ingin semuanya dilakukan secara transparan dan tertulis. Surya sering memanipulasi keadaan, jadi kita harus mengikatnya dengan bukti hukum yang kuat. Bapak Lukman mengangguk paham. Tentu, Ibu Nabila. Namun, saya harus mengingatkan satu hal. Perusahaan Bapak Surya saat ini memiliki banyak tunggakan utang kepada pihak ketiga. Karena selama ini perusahaan Ibu yang menjadi penjamin, kita harus segera merilis pernyataan publik bahwa perusahaan Ibu Nabila sudah memutus hubungan afiliasi dengan mereka. Ini penting agar para kreditur tidak datang menagih kepada Ibu. Nabila tersenyum tipis mendengarnya. Silakan keluarkan pernyataan publik itu siang ini juga. Biarkan para kreditur itu tahu bahwa satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas tumpukan utang tersebut adalah Surya. Saya sudah terlalu lama membayar utang yang ia buat demi memenuhi gaya hidup mewah Ibu Dharma dan adiknya. Sekarang saatnya mereka membayar perbuatan mereka sendiri. Sementara Nabila sedang menyusun strategi pertahanan hukumnya, situasi di kantor Surya benar-benar seperti kapal yang sedang karam. Surya masih duduk membatu di ruang kerjanya setelah mendengar laporan mengerikan dari Pak Hendra mengenai kas perusahaan yang kosong. Belum sempat Surya memikirkan jalan keluar sementara, pintu ruangannya tiba-tiba terbuka dengan sangat kasar. Pak Hendra kembali masuk dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi kemejanya. Pak Surya, mohon maaf saya menerobos masuk lagi. Situasi di lobi bawah benar-benar tidak terkendali. Lapor Pak Hendra dengan suara bergetar ketakutan. Surya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ada apa lagi, Hendra? Jangan bilang karyawan mulai demo karena tahu gaji mereka ditarik bank. Bukan karyawan, Pak. Perwakilan dari 2 bank berbeda dan beberapa orang penagih utang dari perusahaan penyuplai bahan baku sudah berkumpul di lobi utama. Mereka menolak berbicara dengan staf keuangan dan memaksa ingin bertemu langsung dengan Bapak selaku direktur utama. Mereka bahkan membawa petugas keamanan berseragam untuk menyegel aset jika tagihan tidak dibayar hari ini. Jelas Pak Hendra dengan cepat. Surya merasakan lututnya lemas. Utang-utang itu sebenarnya sudah jatuh tempo sejak minggu lalu. Surya sengaja menunda pembayarannya karena ia berniat menggunakan uang tersebut untuk menutupi biaya liburan akhir tahun keluarganya ke Eropa dengan asumsi Nabila akan menalangi pembayaran utang perusahaan seperti bulan-bulan sebelumnya. Kini, tanpa bantuan dana dari Nabila, Surya harus menghadapi para kreditur itu dengan tangan kosong. Dengan langkah gontai dan sangat berat, Surya berjalan keluar dari ruangannya menuju lobi utama di lantai dasar. Baru saja pintu lift terbuka, tatapan tajam dari belasan orang langsung tertuju kepadanya. Seorang pria berjas rapi, yang merupakan perwakilan dari bank swasta terbesar, langsung melangkah maju mendekati Surya. Ia membawa sebuah map merah berlogo bank tersebut. Selamat siang, Bapak Surya. Kami datang membawa surat peringatan pertama, sekaligus teguran keras atas keterlambatan pembayaran cicilan pokok dan bunga yang sudah menunggak selama 3 bulan berturut-turut, kata perwakilan bank itu dengan nada suara yang sangat formal namun tegas. Surya mencoba tersenyum meskipun bibirnya bergetar. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini.
Ada sedikit gangguan pada sistem pencairan dana kami. Apakah saya bisa meminta perpanjangan waktu 1 minggu lagi? Saya jamin semuanya akan dilunasi. Pria berjas itu menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, Bapak Surya. Batas toleransi kami sudah habis. Terlebih lagi, pagi ini kami menerima surat edaran resmi dari perusahaan induk yang dikelola oleh Ibu Nabila. Surat itu menyatakan bahwa perusahaan Ibu Nabila tidak lagi berafiliasi atau menjadi penjamin atas seluruh utang piutang perusahaan Anda. Karena penjamin utama telah mundur, profil risiko Anda naik ke tingkat paling fatal. Jika hari ini tunggakan sebesar 2 miliar itu tidak dibayarkan, kami akan langsung melayangkan surat penyitaan aset. Surya menelan ludah dengan susah payah. Kata penyitaan terdengar seperti vonis hukuman yang menghancurkan masa depannya. Belum sempat Surya menjawab ancaman dari pihak bank, pintu kaca lobi depan terbuka dengan kasar. Ibu Dharma melangkah masuk dengan wajah merah padam karena amarah, diikuti oleh Tiara yang terus sibuk memegang ponselnya. Kedatangan Ibu Dharma langsung memecah suasana tegang di antara para penagih utang. Ibu Dharma tidak peduli dengan kehadiran orang-orang asing yang mengelilingi putranya. Ia langsung menunjuk wajah Surya dari jarak beberapa langkah. Suaranya yang melengking bergema di seluruh ruangan lobi. Surya, kenapa kamu belum menyelesaikan masalah dengan istrimu? Ibu baru saja ditolak masuk ke klinik kecantikan karena kartu kredit tambahan atas nama ibu sudah diblokir. Ini sangat memalukan. Cepat telepon Nabila dan suruh dia mengaktifkan kartu itu. Sekarang juga, teriak Ibu Dharma tanpa rasa malu sedikit pun. Surya menatap ibunya dengan perasaan campur aduk antara malu, marah, dan putus asa. Para perwakilan bank dan penagih utang yang berdiri di sana saling bertukar pandang dengan senyum meremehkan. Mereka kini paham betul mengapa perusahaan ini hancur berantakan. Uang operasional bisnis digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga direkturnya. Surya mengepalkan tangannya kuat-kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa hormat butanya kepada sang ibu terkalahkan oleh rasa panik akan kebangkrutan. Ibu diam dulu. Ibu tidak lihat saya sedang menghadapi masalah besar di sini? Ibu Dharma melebarkan matanya karena terkejut dibentak oleh anak kesayangannya. Kamu berani membentak ibu? Masalah apa yang lebih penting dari harga diri ibumu? Istrimu yang kurang ajar itu harus diberi pelajaran. Harga diri ibu yang menghancurkan kita semua. Balas Surya dengan suara keras yang mengejutkan semua orang di lobi, termasuk Tiara. Ibu tahu siapa orang-orang ini? Mereka dari bank dan penyuplai bahan baku. Mereka datang membawa surat peringatan penyitaan aset. Perusahaan ini bangkrut, Ibu. Rekening kita kosong karena uangnya sudah ditarik habis oleh Nabila. Ibu Dharma terdiam sejenak. Lalu kenapa kamu tidak paksa dia mengembalikan uang itu? Karena itu uang Nabila 100%. Perusahaan ini hidup dari uang Nabila dan semuanya hancur hanya karena keangkuhan Ibu semalam. Kalau saja Ibu tidak menuangkan sisa makanan kotor itu ke piring Nabila, Nabila tidak akan pernah pergi dan memutus semua uang ini. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Surya meneriakkan fakta yang selama ini berusaha ia sembunyikan rapat-rapat. Ibu Dharma terhuyung mundur selangkah. Ia menolak percaya bahwa tindakannya di meja makan telah menjadi awal dari bencana kehancuran keluarganya. Ia selalu percaya bahwa seorang istri harus tunduk tanpa syarat. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu menjadi tontonan gratis yang sangat memalukan bagi para kreditur. Di tengah perdebatan itu, seorang kurir masuk ke lobi dan menyerahkan sebuah map koklat dari kantor pengacara kepada staf resepsionis. Itu adalah surat gugatan cerai resmi dari Nabila. Kehancuran Surya kini sudah tercetak hitam di atas putih, dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Kantor pusat perusahaan investasi milik Nabila beroperasi dengan sangat sibuk pagi itu. Gedung pencakar langit berlantai 30 itu adalah bukti nyata kerja keras Nabila selama 10 tahun terakhir. Nabila duduk di kursi kebesarannya sambil memeriksa beberapa laporan keuangan di layar komputernya. Pikirannya sangat fokus menyortir data penting. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau kesedihan terkait keputusannya menceraikan Surya tadi malam. Nabila justru merasa beban berat di pundaknya akhirnya terangkat. Ia kembali memegang kendali penuh atas hidupnya dan perusahaannya. Tiba-tiba, pintu ruangan Nabila diketuk dengan cepat dari luar. Sekretaris Nabila masuk dengan langkah tergesa-gesa dan wajah tegang. Ia melaporkan bahwa Bapak Surya dan Ibu Dharma sedang membuat keributan di lobi utama lantai dasar.
Sekretaris itu menjelaskan bahwa mereka memaksa ingin bertemu dengan Nabila dan menolak diusir oleh petugas keamanan gedung. Nabila menghela napas panjang mendengar laporan tersebut. Ia sudah menduga bahwa Surya dan ibunya akan melakukan segala macam cara untuk mempertahankan sumber uang utama mereka. Nabila merapikan jas kerjanya dan memerintahkan sekretarisnya untuk membiarkan mereka naik ke lantai direksi. Nabila ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung di depan umum agar semua karyawannya tahu siapa sebenarnya Surya dan Ibu Dharma. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka di lantai direksi. Surya dan Ibu Dharma melangkah keluar dengan raut wajah yang sangat berbeda dari penampilan mereka biasanya. Tidak ada lagi sisa keangkuhan di wajah Ibu Dharma. Pakaian mewahnya terlihat sangat kusut dan riasan wajahnya berantakan. Surya berjalan lambat di samping ibunya dengan bahu menurun dan tatapan memelas yang sengaja dibuat-buat. Beberapa staf kantor yang sedang sibuk bekerja langsung menoleh ke arah mereka. Nabila sengaja keluar dari ruangannya dan berdiri tegak di tengah ruang kerja terbuka yang luas itu. Ia menolak menerima mereka berbicara di dalam ruangan pribadinya. Begitu melihat Nabila berdiri menunggunya, Ibu Dharma langsung mempercepat langkahnya. Tanpa mempedulikan puluhan pasang mata karyawan yang menatapnya dengan heran, Ibu Dharma langsung menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang keras. Ia bersimpuh tepat di depan ujung sepatu hak tinggi Nabila. Ibu Dharma mulai menangis dengan suara yang sangat keras. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya, sementara kedua tangannya memegang erat ujung celana panjang Nabila. Nabila, menantuku sayang, ibu mohon ampun kepadamu. Ibu sungguh minta maaf atas kejadian malam itu. Itu semua hanya candaan belaka. Ibu tidak bermaksud menyakitimu sedikit pun. Tolong jangan tinggalkan Surya, anakku. Tolong jangan tarik uang operasional perusahaan itu, Nabila. Ratap Ibu Dharma berulang kali. Surya segera ikut berlutut di lantai tepat di samping ibunya. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada seolah sedang memohon ampunan. Nabila, aku mohon, kembalilah padaku sekarang. Kita bicarakan masalah ini baik-baik di rumah. Perusahaanku sedang ditagih dan akan disita oleh pihak bank hari ini juga. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu untuk menyelesaikan masalah utang ini. Aku berjanji akan menjadi suami yang jauh lebih baik. Aku akan menyuruh ibu meminta maaf secara resmi kepadamu setiap hari. Sandiwara yang mereka mainkan di lantai itu terlihat sangat meyakinkan. Karyawan yang tidak mengetahui akar permasalahannya mungkin akan merasa kasihan melihat seorang ibu tua menangis, tersedu-sedu memohon kepada menantunya. Namun, Nabila menatap dua orang di bawah kakinya dengan pandangan yang sangat dingin dan tajam. Nabila tidak mundur selangkah pun. Ia membiarkan Ibu Dharma terus menangis dan meratap selama beberapa menit tanpa merespon sedikit pun. Nabila hanya ingin melihat seberapa jauh mereka bersedia membuang harga diri yang selalu mereka banggakan demi mendapatkan akses uang kembali. Sudah selesai menangisnya, Ibu Dharma? Nabila berbicara dengan suara datar yang langsung memecah tangisan palsu itu. Suara Nabila terdengar sangat jelas di seluruh ruangan, karena suasana kantor mendadak menjadi sangat hening. Ibu Dharma menghentikan tangisannya sejenak. Ia mendongak menatap Nabila dengan wajah kebingungan. Surya juga menatap istrinya dengan penuh harap akan adanya jalan damai. Nabila mengambil ponsel pintar dari saku jasnya dengan gerakan tenang. Ia menekan beberapa tombol di layar dan menghubungkan ponselnya ke sistem pengeras suara sentral yang terpasang di langit-langit ruang kerja terbuka tersebut. Nabila menatap Surya tajam. Kalian berdua datang secara paksa ke kantorku, menangis di lantai di hadapan karyawanku, dan mengatakan bahwa kejadian memalukan semalam hanyalah sebuah candaan. Kalian juga mengatakan bahwa kalian sangat menyayangiku. Kebetulan sekali aku menyimpan sebuah berkas audio yang sangat relevan. Rekaman suara ini kuambil dari kamera pengawas keamanan, tersembunyi di ruang kerja pribadi rumah kita tepat 3 bulan yang lalu. Wajah Surya langsung berubah menjadi sangat pucat pasi. Ibu Dharma melepaskan pegangannya dari celana Nabila dengan tangan bergetar. Firasat buruk mulai menghantam pikiran mereka dengan sangat kuat. Nabila menekan tombol putar di layar ponselnya. Suara rekaman percakapan yang sangat jernih dan keras langsung menggema melalui sistem pengeras suara di seluruh penjuru ruangan itu. Semua karyawan Nabila menghentikan pekerjaan mereka sepenuhnya dan mendengarkan percakapan itu dengan saksama. Surya?
Sampai kapan kita harus terus berpura-pura baik pada wanita itu? Ibu sudah muak setiap kali harus melihat wajahnya di dalam rumah ini. Suara Ibu Dharma terdengar sangat arogan dari dalam rekaman tersebut. Sabar dulu, Ibu. Kita belum bisa menyingkirkannya sekarang. Nabila baru saja menyuntikkan dana talangan 20 miliar ke perusahaanku. Kita harus pelan-pelan memindahkan aset atas namanya menjadi atas namaku secara legal. Begitu semua sertifikat rumah dan saham perusahaan sudah berpindah tangan sepenuhnya, aku berjanji akan langsung menceraikannya dan mengusirnya dari rumah kita, tanpa membiarkan dia membawa uang sepeser pun. Ibu akan segera bebas dari dia. Suara Surya menyusul dengan nada bicara yang sangat licik dan penuh perhitungan. Bagus, lakukan secepat mungkin. Wanita tidak berguna seperti dia tidak pantas menikmati harta yang seharusnya mutlak menjadi milik keluarga kita. Ibu ingin segera melihat dia hidup menderita dan memungut sisa makanan di jalanan. Suara Ibu Dharma menutup rekaman berdurasi singkat tersebut. Nabila menekan layar ponselnya untuk mematikan pemutaran rekaman itu. Ruang kerja tersebut kembali hening total. Sandiwara permintaan maaf yang tadi dibangun dengan susah payah oleh Surya dan Ibu Dharma kini gagal total dan berbalik menyerang mereka sendiri. Fakta keserakahan dan kejahatan mereka telah terungkap dengan sangat jelas dan tidak bisa disangkal lagi. Ibu Dharma menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya rapat-rapat. Ia tidak sanggup lagi mengangkat wajahnya untuk melihat tatapan sinis dan marah dari para karyawan Nabila. Surya hanya bisa menunduk menatap lantai marmer dengan seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa malu yang luar biasa. Rencana jahat mereka untuk merampas harta Nabila secara diam-diam kini diketahui oleh publik. Kalian berdua sudah merencanakan kehancuranku sejak lama dengan sangat rapi. Kalian menganggap kesabaranku sebagai kelemahan bodoh yang bisa terus dimanfaatkan. Kalian berencana mengusirku ke jalanan tanpa uang sepeser pun saat kalian sudah puas merampok hartaku. Namun pada kenyataannya mulai hari ini kalian sendirilah yang akan merasakan pengalaman tidur di jalanan tanpa uang sepeser pun. Nabila mengucapkan kalimat penutupnya dengan nada suara yang sangat tegas dan berwibawa. Nabila kemudian menoleh ke arah dua orang petugas keamanan yang sedari tadi bersiaga menjaga di dekat pintu lift. Tolong bawa dua orang penipu ini keluar dari gedung kantorku sekarang juga. Jika mereka mencoba memaksa masuk lagi hari ini atau kapanpun, segera hubungi pihak kepolisian dan laporkan mereka atas tuduhan gangguan keamanan dan percobaan penipuan di area perusahaan. Kedua petugas keamanan itu segera melangkah maju. Mereka menarik kedua lengan Surya dengan kuat dan memaksanya berdiri. Surya tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Tenaganya seakan sudah terkuras habis oleh rasa malu. Ibu Dharma juga dipaksa berdiri oleh petugas keamanan lainnya. Ibu Dharma berjalan terhuyung-huyung mengikuti putranya menuju pintu lift dengan kepala tertunduk. Mereka berdua meninggalkan kantor Nabila dengan membawa aib besar yang menempel secara permanen. Tidak ada lagi jalan damai atau negosiasi bagi Surya maupun Ibu Dharma. Nabila telah mengambil langkah maju yang tidak bisa dihentikan untuk menghancurkan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Gedung pengadilan agama di pusat kota itu terlihat sangat ramai pada pagi hari. Nabila melangkah masuk dengan tenang didampingi oleh Bapak Lukman, pengacara kepercayaannya. Nabila mengenakan setelan celana bahan dan kemeja formal berwarna hitam pekat yang sangat rapi. Langkah kakinya mantap menyusuri lorong panjang berlantai ubin putih menuju deretan ruang mediasi. Berbeda dengan pengunjung lain yang tampak cemas, bingung, atau meneteskan air mata, wajah Nabila memancarkan keyakinan penuh. Ia tahu persis bahwa hari ini adalah langkah resmi pertamanya secara hukum untuk memotong seluruh benang parasit yang mengikatnya dengan keluarga suaminya. Di depan pintu ruang mediasi bernomor 4, Surya sudah menunggu bersama Ibu Dharma dan Tiara. Surya tampak sangat gelisah. Ia terus memainkan jari-jarinya dan berkali-kali menyeka keringat dingin di dahinya. Ibu Dharma duduk di kursi tunggu kayu dengan postur tegang. Pakaiannya tidak semewah dan semencolok biasanya, karena seluruh kartu kredit dan akses rekening utama keluarganya telah dibekukan secara total oleh Nabila. Begitu melihat kedatangan Nabila dari ujung lorong, Ibu Dharma langsung memalingkan wajahnya ke arah tembok. Ia masih menyimpan rasa dendam yang sangat besar setelah rencananya memeras uang Nabila berujung pada aib di kantor Nabila minggu lalu. Nabila tidak mempedulikan kehadiran mereka sama sekali. Nabila berdiri tegak di dekat pintu dalam diam hingga petugas pengadilan keluar dan memanggil namanya beserta nama Surya untuk masuk ke dalam ruang mediasi.
Ruang mediasi itu berukuran sedang dengan meja bundar berbahan kayu jati di tengahnya. Sesuai dengan aturan pengadilan, hanya Nabila, Surya, Bapak Lukman, dan seorang hakim mediator berpakaian dinas rapi yang diizinkan masuk ke dalam ruangan tertutup tersebut. Ibu Dharma dan Tiara terpaksa harus menunggu di kursi panjang di luar ruangan. Nabila menarik kursi dan duduk berhadapan langsung dengan Surya. Hakim mediator membuka berkas perkara tebal di hadapannya dan menatap kedua belah pihak secara bergantian dengan saksama. Tujuan sidang mediasi hari ini adalah untuk mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Perceraian selalu diharapkan menjadi jalan terakhir penyelesaian masalah. Apakah Bapak Surya dan Ibu Nabila bersedia untuk menekan ego masing-masing, berdamai, dan memperbaiki keretakan rumah tangga ini? Hakim mediator membuka percakapan dengan nada suara yang tenang, netral, dan berwibawa. Surya langsung mengambil kesempatan pertama untuk berbicara. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan meja dan memasang raut wajah yang sangat memelas dan penuh tekanan. Saya sangat ingin berdamai dan mempertahankan pernikahan ini yang mulia. Saya sangat mencintai istri saya sepenuhnya. Kejadian beberapa minggu lalu itu murni kesalahpahaman biasa dalam keluarga. Ibu saya sudah tua dan tangannya gemetar, sehingga tidak sengaja menumpahkan makanan saat hendak merapikan meja. Tetapi istri saya langsung marah besar tanpa alasan yang logis. Dia pergi dari rumah tanpa izin saya sebagai suami dan dengan kejam memblokir semua akses keuangan keluarga. Saya ini adalah kepala keluarga yang sudah bekerja keras siang malam, namun saya diperlakukan seperti penjahat oleh istri saya sendiri. Dia telah bertindak sangat durhaka kepada suaminya dan menelantarkan mertuanya. Hakim mediator mencatat beberapa poin penting dari ucapan Surya di buku catatannya. Hakim tersebut kemudian beralih menatap Nabila yang duduk bersandar dengan sangat tenang di seberang meja. Bagaimana tanggapan Ibu Nabila terkait pernyataan tersebut? Apakah Ibu membenarkan pernyataan suami Ibu bahwa akar masalah ini hanyalah kesalahpahaman insidental? Nabila menatap lurus, menembus mata hakim mediator. Pernyataan dari pihak tergugat itu sepenuhnya bohong dan manipulatif. Saya menolak berdamai dalam bentuk apapun. Saya menuntut proses perceraian ini dilanjutkan ke tahap persidangan utama dan disahkan secepat mungkin. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki kembali ke dalam rumah tangga tersebut. Mengenai tuduhan tidak berdasar bahwa saya adalah istri yang durhaka dan memblokir akses keuangan secara sepihak untuk menyiksa suami, pengacara saya akan menjelaskan dasar hukum tindakan saya melalui bukti tertulis resmi dari pihak perbankan. Bapak Lukman segera merespons instruksi kliennya. Ia membuka tas kerjanya yang diletakkan di lantai. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru gelap dan meletakkannya dengan suara pelan di atas meja bundar tersebut. Bapak Lukman membuka map itu dan menyodorkan setumpuk dokumen transaksi resmi dari pihak bank yang telah dicap legal kepada hakim mediator. Yang mulia, klien saya memutuskan untuk keluar dari rumah bukan karena masalah sepele terkait tumpahan makanan di meja makan. Kejadian memalukan itu hanyalah puncak dari kekerasan psikologis dan eksploitasi finansial yang dilakukan oleh pihak tergugat selama bertahun-tahun. Klien saya, Ibu Nabila, adalah penyokong dana tunggal untuk seluruh biaya operasional keluarga Bapak Surya. Dokumen yang ada di depan Yang Mulia adalah bukti cetak mutasi rekening gabungan dan rekening operasional perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Surya, jelas Bapak Lukman, dengan artikulasi suara lantang dan sangat jelas. Surya menelan ludah dengan susah payah. Matanya tertuju kaku pada tumpukan kertas berlogo bank resmi tersebut. Ia mulai merasakan hawa dingin kepanikan, menjalar dari tengkuk ke seluruh tubuhnya. Surya tidak menyangka Nabila membawa dokumen perbankan serinci itu ke tahap mediasi awal. Bapak Lukman melanjutkan penjelasannya sambil menunjuk halaman tertentu dari dokumen tersebut menggunakan pulpen peraknya. Bapak Surya selama ini menuduh klien saya tidak patuh dan menelantarkan kewajibannya. Namun fakta perbankan membuktikan dengan sangat gamblang bahwa Bapak Surya tidak pernah memberikan uang nafkah sedikit pun kepada istrinya. Sebaliknya, Bapak Surya secara diam-diam dan terstruktur telah menyedot harta hasil kerja keras klien saya. Silakan periksa halaman 15 pada lampiran tersebut, Yang Mulia. Di sana tercatat jelas bahwa selama 3 tahun berturut-turut, Bapak Surya selalu memanipulasi dana dan mentransfer uang operasional dari perusahaan milik klien saya secara langsung ke rekening pribadi atas nama Tiara, adiknya, dan rekening pribadi atas nama Ibu Dharma.
Hakim mediator mengambil kacamata bacanya dan memeriksa dokumen tersebut dengan sangat saksama. Alis hakim tersebut berkerut dalam saat melihat deretan angka bernominal ratusan juta hingga miliaran rupiah yang berpindah tangan tanpa keterangan transaksi bisnis yang sah secara akuntansi. Ini sama sekali tidak benar. Sela Surya dengan suara bergetar dan nada bicara yang mendadak tinggi karena panik. Uang itu adalah hak mutlak saya sebagai seorang suami untuk mengelola keuangan keluarga sesuai pertimbangan saya. Saya hanya memberikan uang belanja tambahan untuk ibu dan adik saya yang merupakan tanggung jawab darah daging saya. Itu bukan sebuah pencurian atau kejahatan. Nabila sebagai istri yang baik wajib patuh dan menyerahkan pengelolaan hartanya untuk kepentingan keluarga suaminya. Bapak Lukman tersenyum tipis merespons bantahan yang sangat lemah secara logika hukum tersebut. Hukum perdata perwalian harta di negara ini tidak mengenal konsep kewajiban mutlak istri untuk menafkahi keluarga besar suaminya. Bapak Surya, terlebih lagi, dana yang Anda transfer dan Anda gelapkan itu terdaftar secara legal sebagai kas operasional perusahaan yang terikat dengan hukum dan pajak bisnis. Anda secara sengaja memalsukan laporan pengeluaran kantor dan mengalihkannya secara ilegal untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan adik Anda tanpa sepengetahuan dan izin dari klien saya selaku penyuntik dana utama. Tindakan Anda bukanlah bentuk pengelolaan rumah tangga yang bijaksana, itu adalah indikasi kuat atas tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset perusahaan. Kata penggelapan langsung membuat seluruh otot di tubuh Surya menegang kaku. Ia tidak berani menatap wajah Nabila maupun Bapak Lukman lagi. Surya baru menyadari bahwa dokumen perbankan yang dibawa oleh Nabila adalah bukti mutlak yang tidak bisa dibantah dengan alasan emosional murahan apapun. Ia tidak memiliki bukti tandingan, dokumen balasan, atau pengacara ahli yang bisa membantunya memutarbalikkan fakta di sudut sempit tersebut. Membayar pengacara andal membutuhkan uang muka yang sangat besar, dan saat ini Surya benar-benar tidak memiliki akses keuangan sepeser pun. Hakim mediator menutup map biru tersebut dengan gerakan tegas dan meletakkannya kembali ke tengah meja. Beliau melepaskan kacamatanya dan menatap Surya dengan pandangan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Bukti cetak yang dilampirkan oleh pihak penggugat di sini sangat kuat, terverifikasi, dan sah secara hukum material. Bapak Surya tidak bisa membantah mutasi rekening resmi ini hanya dengan dalih kekuasaan suami, mengingat keretakan rumah tangga ini berakar sangat dalam pada masalah eksploitasi finansial yang parah dan adanya potensi besar pelanggaran hukum pidana terkait dana perusahaan. Saya selaku hakim menyimpulkan bahwa mediasi perdamaian ini sama sekali tidak mungkin dilanjutkan. Pihak istri sebagai penggugat memiliki alasan hukum yang sangat valid, kuat, dan masuk akal untuk menuntut perceraian mutlak. Hakim mediator kemudian meraih palu kayu kecil di sebelah kanannya dan mengetuk landasan mejanya sebanyak 1 kali dengan suara nyaring. Sidang mediasi pada hari ini secara resmi dinyatakan gagal dan ditutup. Perkara gugatan cerai nomor seri ini akan dilanjutkan sepenuhnya ke tahap persidangan putusan utama sesuai dengan jadwal yang akan dikirimkan oleh panitera pengadilan kepada masing-masing pihak. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Nabila langsung berdiri dari kursinya. Ia mengancingkan jas kerjanya dan membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat kepada hakim mediator. Nabila kemudian memutar tubuhnya dan berjalan teratur keluar dari ruang mediasi tanpa sedikit pun menoleh ke belakang untuk melihat kondisi Surya yang kini duduk lemas bersandar ke kursinya. Nabila telah berhasil memenangkan pertempuran hukum pertamanya dengan sangat telak, bersih, dan tanpa membuang-buang waktu dengan drama yang bertele-tele. Saat Nabila mendorong pintu ruang mediasi hingga terbuka dan melangkah keluar menuju lorong, Ibu Dharma yang sedari tadi menunggu dengan gelisah langsung berdiri menghalangi jalannya. Tiara berdiri mengekor tepat di belakang ibunya, dengan tangan disilangkan di depan dada, seolah bersiap membantu ibunya menyerang Nabila secara verbal. Bagaimana hasil pertemuannya di dalam? Kamu pasti sudah ditegur hakim dan membatalkan gugatan cerai itu kan? Kapan kamu akan mengembalikan akses uang bulanan keluarga kami ke bank? Ibu Dharma langsung melontarkan rentetan pertanyaan menuntut dengan nada bicara arogan. Nabila menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap wajah keriput Ibu Dharma dengan sorot mata yang sangat tenang, namun membekukan hati. Nabila sama sekali tidak memiliki niat membuang tenaganya untuk meladeni perdebatan sampah di lorong pengadilan. Nabila hanya mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah pintu ruang mediasi yang dibiarkannya terbuka.
Tanyakan saja hasil sidangnya secara langsung pada putra kesayangan Anda di dalam sana, Ibu Dharma. Saya sarankan, silakan persiapkan fisik dan mental kalian untuk menghadapi rentetan jadwal pengadilan selanjutnya. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk segera mulai mengemas seluruh barang pribadi kalian di rumah mewah itu hari ini. Karena proses penyitaan aset resmi oleh pihak bank akan segera dilaksanakan secara paksa dalam waktu sangat dekat. Nabila mengucapkan kalimat peringatan tajam itu dengan nada datar, lalu melanjutkan langkah kakinya menjauhi mereka berdua. Ibu Dharma mendengus kasar dengan wajah memerah. Ia mengabaikan peringatan Nabila dan segera bergegas menerobos masuk ke dalam ruang mediasi yang kini sudah kosong dari petugas pengadilan. Di dalam sana, Ibu Dharma mendapati Surya sedang terduduk membungkuk menutupi seluruh wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara napas Surya terdengar berat dan putus asa. "Surya, angkat wajahmu. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa wanita sombong itu berani berbicara soal jadwal penyitaan rumah kepada ibu? Kamu sudah menyelesaikan urusan mediasi ini dan memaksanya patuh, kan?" Ibu Dharma bertanya sambil mengguncang bahu putranya dengan kasar. Surya secara refleks menepis tangan ibunya dengan sangat keras. Ia mendongakkan kepalanya dengan mata merah yang dipenuhi oleh perpaduan antara kepanikan ekstrem dan amarah yang tertahan. Semuanya sudah hancur lebur. Ibu Nabila sudah memiliki semua bukti cetak transfer uang perusahaan yang selama ini kita curi dan sembunyikan. Dia membongkar semua mutasi rekening itu di atas meja tepat di hadapan hakim mediator. Hakim menyatakan alasan perbuatanku salah secara hukum, dan sidang mediasi ini dinyatakan gagal total. Kita sama sekali tidak akan pernah mendapatkan uang pengampunan sepeser pun dari Nabila. Dan minggu depan bank benar-benar akan datang untuk menyita paksa rumah yang kita tempati karena utang bahan baku perusahaan sama sekali tidak bisa dibayar. Ibu Dharma terbelalak sangat lebar. Seluruh aliran darah di tubuhnya seakan berhenti mengalir seketika. Lututnya mendadak terasa lemas kehilangan tulang, hingga ia terpaksa harus berpegangan erat pada pinggiran kursi kayu untuk mencegah tubuhnya jatuh ke lantai. Tiara yang mendengar teriakan Surya dari ambang pintu, langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan karena terkejut luar biasa. Kenyataan pahit itu menghantam kesombongan mereka tanpa ampun sedikitpun. Kehancuran finansial total yang awalnya hanya mereka anggap sebagai gertakan murahan Nabila di ruang lobi apartemen kini telah bermutasi menjadi vonis hukum pengadilan nyata yang mematikan sisa kehidupan mereka. Peringatan penyitaan rumah dari pihak bank tampaknya tidak menyurutkan ambisi Tiara untuk tetap tampil mewah di depan teman-temannya. Hari itu adalah hari ulang tahun Tiara yang ke-25. Sejak jauh hari, Tiara sudah merencanakan sebuah pesta kebun yang sangat megah di halaman belakang rumah Ibu Dharma. Ia telah menyewa jasa penyelenggara acara ternama, memesan catering makanan laut kelas atas, dan dekorasi bunga segar yang diimpor langsung dari luar kota. Tiara sama sekali tidak peduli dengan fakta bahwa perusahaan kakaknya sedang berada di ambang kebangkrutan total akibat ulah mereka sendiri. Ibu Dharma juga mendukung penuh rencana pesta tersebut. Menurut jalan pikiran Ibu Dharma, membatalkan pesta ulang tahun hanya akan menunjukkan kelemahan keluarga mereka di mata para kerabat dan teman arisan sosialitanya. Ibu Dharma yakin bahwa Surya masih memiliki tabungan rahasia atau setidaknya satu kartu kredit dengan limit besar yang luput dari pemblokiran Nabila. Ibu Dharma memaksa Surya untuk menutupi semua biaya sisa pembayaran vendor hari itu juga agar pesta tetap berjalan lancar. Surya yang sedang pusing memikirkan panggilan polisi terkait laporan investor terpaksa menuruti kemauan keras ibu dan adiknya. Siang hari, para pekerja dari pihak penyelenggara acara mulai sibuk memasang tenda putih besar, menyusun meja bundar, dan menata piring-piring porselen di halaman belakang. Aroma harum dari hidangan laut dan daging panggang mulai tercium dari area dapur sementara yang didirikan oleh pihak catering. Tiara mondar-mandir mengenakan gaun pesta sutra berwarna merah muda. Ia memberikan instruksi dengan nada tinggi kepada para pekerja agar semuanya terlihat sempurna. Ibu Dharma duduk di teras belakang sambil mengipas-ngipas wajahnya. Ia merasa bangga melihat kemewahan tersebut. Menjelang sore hari, koordinator penyelenggara acara yang bernama Bapak Anton mendatangi Surya di ruang tamu. Bapak Anton membawa sebuah mesin pembayaran nirkabel dan lembaran nota pelunasan. Sesuai dengan perjanjian kontrak, pihak keluarga harus melunasi sisa pembayaran sebesar 50% sebelum acara utama dimulai dan tamu undangan datang. Selamat sore, Bapak Surya. Semua persiapan dekorasi dan makanan sudah selesai 90%.
Sesuai kesepakatan, kami memohon Bapak untuk melakukan pelunasan sisa tagihan hari ini agar acara bisa segera kami buka secara resmi, ucap Bapak Anton dengan sopan. Surya menelan ludah. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal. Surya mengambil kartu kredit berwarna hitam yang ia simpan sebagai kartu cadangan darurat. Ia berdoa dalam hati agar kartu tersebut belum masuk daftar blokir pihak bank. Surya menyerahkan kartu itu kepada Bapak Anton. Bapak Anton menggesek kartu tersebut ke mesin pembayarannya. Mesin itu memproses data selama beberapa detik. Tiba-tiba lampu indikator merah menyala terang dan layar kecil di mesin itu menampilkan tulisan transaksi ditolak. Bapak Anton mencoba mengulang prosesnya sekali lagi. Hasilnya tetap sama persis. Transaksi ditolak karena akun telah dibekukan. Mohon maaf Bapak Surya, kartu ini ditolak oleh pihak bank. Apakah Bapak memiliki kartu lain atau ingin melakukan pembayaran tunai? Bapak Anton bertanya sambil mengembalikan kartu hitam tersebut. Wajah Surya langsung pucat. Ia mengambil kartu kredit dari bank lain dan menyodorkannya kembali. Bapak Anton menggesek kartu kedua itu. Hasilnya nihil. Lampu merah kembali menyala. Surya mencoba 3 kartu berbeda secara berturut-turut, namun tidak ada satupun yang berhasil. Semua jalur kredit dan tabungan atas nama Surya benar-benar telah dimatikan secara serentak oleh sistem perbankan atas instruksi penarikan dana penjamin dari perusahaan Nabila. Bapak Surya, saya harus tegas dalam hal ini. Jika pembayaran tidak bisa diselesaikan sekarang juga, kami terpaksa harus menghentikan seluruh layanan. Kami tidak melayani sistem piutang untuk acara skala besar seperti ini, kata Bapak Anton dengan nada suara yang mulai meninggi. Ibu Dharma dan Tiara masuk ke ruang tamu karena mendengar perdebatan tersebut. Mata Tiara membelalak melihat Surya memegang banyak kartu kredit yang dikembalikan oleh pihak penyelenggara. Surya, kenapa pembayarannya belum selesai? Teman-teman arisan ibu dan teman-teman Tiara sudah mulai berdatangan di depan. Cepat bayar orang ini agar mereka segera menghidangkan makanannya, bentak Ibu Dharma dengan suara keras. Surya melempar kartu-kartu kreditnya ke atas meja kaca. Semuanya diblokir, Ibu. Semua kartuku mati. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membayar mereka. Kita tidak bisa melanjutkan pesta ini. Tiara menjerit histeris. Tidak mungkin. Kakak pasti berbohong. Pesta ini harus berjalan. Aku tidak mau malu di depan teman-temanku. Bapak Anton yang melihat situasi tidak kondusif langsung mengambil tindakan tegas. Ia menyalakan radio, panggil nirkabel di tangannya, dan memberikan instruksi kepada seluruh anak buahnya di halaman belakang. Semua tim, hentikan pekerjaan sekarang. Tarik semua makanan kembali ke mobil box, bongkar dekorasi bunga dan angkat kembali kursi-kursinya. Pembayaran klien gagal. Kita batal melayani acara ini. Suara Bapak Anton menggema di ruang tamu. Ibu Dharma berusaha menahan Bapak Anton. Jangan berani-berani Bapak membongkar pesta anak saya. Kami adalah keluarga kaya raya. Uang sebanyak itu pasti kami bayar besok pagi. Bapak Anton menepis tangan Ibu Dharma dengan sopan, namun tegas. Maaf, Ibu Dharma. Peraturan perusahaan kami sangat jelas. Silakan selesaikan masalah keuangan keluarga Ibu sendiri terlebih dahulu. Para pekerja catering segera bergerak cepat. Mereka mulai mengangkat kembali nampan-nampan berisi makanan mewah yang belum sempat dihidangkan ke meja tamu. Tenda mulai dibongkar dan bunga-bunga segar dimasukkan kembali ke dalam kardus plastik. Kekecauan terjadi tepat ketika puluhan tamu undangan yang mengenakan pakaian pesta mewah mulai melangkah masuk melewati gerbang depan rumah. Para tamu itu berdiri kebingungan, melihat para pekerja catering yang justru sibuk mengangkut makanan dan perabotan keluar dari rumah. Ibu Dharma berlari ke halaman depan dengan panik. Ia mencoba tersenyum canggung ke arah teman-teman sosialitanya, yang kini menatapnya dengan penuh pertanyaan tajam. Belum sempat Ibu Dharma merangkai kebohongan untuk menutupi kejadian memalukan itu, sebuah mobil pikap besar berhenti tepat di depan gerbang utama yang terbuka lebar. 2 orang kurir turun dari pikap dan menurunkan sebuah karangan bunga papan berukuran sangat besar. Mereka memajang karangan bunga itu tepat di tengah jalur masuk agar bisa dilihat oleh semua orang dengan jelas. Papan bunga itu didominasi warna hitam pekat dan pita merah menyala. Tiara yang penasaran segera berjalan mendekat untuk membaca tulisan besar di papan bunga tersebut. Selamat menikmati hasil perbuatan kalian. Silakan berpesta dengan uang hasil mencuri selagi rumah ini belum disita oleh bank besok pagi. Dari Nabila, wanita yang tidak akan pernah memberi kalian makan lagi.
Tiara membaca tulisan itu dengan suara keras karena saking terkejutnya. Seketika, seluruh tamu undangan yang mendengarnya langsung berbisik-bisik riuh. Beberapa dari mereka menutup mulut, menahan tawa meremehkan, sementara yang lain terang-terangan menatap keluarga Surya dengan pandangan menghakimi. Rahasia kebangkrutan dan aib penggelapan uang keluarga mereka kini terpampang sangat jelas di hadapan publik tanpa bisa ditutupi lagi. Ibu Dharma menatap karangan bunga itu dengan mata terbelalak lebar. Jantungnya berdetak sangat kencang dan aliran darah di kepalanya terasa mendidih. Rasa malu yang sangat luar biasa besar menghantam kesombongannya hingga hancur berkeping-keping. Ia tidak sanggup menanggung penghinaan telak dari wanita yang dulu selalu ia rendahkan dan ia hina dengan sisa makanan. Pandangan mata Ibu Dharma mendadak menjadi sangat gelap. Tanpa bisa menyeimbangkan tubuhnya lagi, Ibu Dharma jatuh pingsan dan ambruk ke atas lantai keras di halaman rumahnya. Tiara menjerit keras memanggil ibunya dan meratapi nasib pestanya. Pesta ulang tahun mewah itu resmi berubah menjadi panggung kehancuran harga diri dan akhir dari nama baik keluarga Surya di hadapan masyarakat kelas atas. Pagi hari setelah kejadian memalukan di pesta ulang tahun, Tiara yang dibatalkan terasa sangat suram. Langit mendung seolah sejalan dengan kondisi keuangan keluarga Surya yang kini hancur lebur. Sisa-sisa tenda putih yang belum selesai dibongkar oleh pihak catering masih teronggok berantakan di halaman belakang. Ibu Dharma berbaring lemah di kamarnya yang mewah. Tekanan darahnya melonjak drastis setelah membaca tulisan ancaman di karangan bunga dari Nabila kemarin sore. Tiara duduk di sudut sofa ruang keluarga dengan wajah sembab karena terus menangis meratapi nasib sosialnya di depan teman-temannya. Surya duduk di ruang kerja sambil menatap layar ponselnya yang terus berdering menampilkan nomor-nomor tak dikenal yang ia yakini sebagai nomor para penagih utang dan perwakilan bank. Tepat pada pukul 09.00 pagi, suara sirene mobil polisi terdengar memasuki pelataran rumah mewah tersebut. Suara mesin menderu kasar dan disusul oleh decit rem dari beberapa kendaraan besar. Surya tersentak dari kursinya. Ia berlari menuju jendela lantai 2 dan mengintip ke bawah. Jantungnya berdegup sangat kencang. 2 mobil operasional bank dan 1 mobil patroli polisi terparkir rapi menutupi gerbang utama. Belasan orang berseragam resmi turun dari kendaraan tersebut. Beberapa petugas dari pengadilan negeri juga tampak hadir membawa gulungan kertas besar dan map tebal. Bel rumah berbunyi nyaring berkali-kali. Suara gedoran keras di pintu utama berbahan kayu jati itu membuat Tiara menjerit ketakutan dari ruang keluarga. Surya menuruni tangga dengan langkah gontai. Kakinya terasa seberat besi. Ia membuka pintu utama dan langsung berhadapan dengan petugas kepolisian serta perwakilan bank yang beberapa waktu lalu menemuinya di lobi kantor. Selamat pagi, Bapak Surya. Kami dari pihak bank beserta petugas eksekusi pengadilan negeri dan didampingi oleh pihak kepolisian datang untuk melaksanakan surat penetapan penyitaan aset resmi. Seorang petugas berjas rapi, berbicara dengan suara lantang dan sangat tegas. Ia menyodorkan selembar dokumen tebal berstempel merah terang kepada Surya. Surya menerima dokumen itu dengan kedua tangan gemetar. Matanya membaca deretan kalimat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa rumah mewah yang dihuninya ini resmi disita oleh negara dan dikuasai oleh bank. Surya sama sekali tidak bisa membantah dokumen tersebut. 2 tahun lalu, Surya secara diam-diam menjadikan sertifikat rumah ini sebagai jaminan pinjaman modal untuk perusahaannya tanpa sepengetahuan Nabila maupun ibunya sendiri. Pinjaman bernilai miliaran rupiah itu kini berstatus macet total, karena tidak ada lagi dana talangan bulanan dari perusahaan milik Nabila. Bapak tidak bisa melakukan pengusiran ini sekarang. Ibu saya sedang sakit di kamar atas. Beri kami waktu 1 bulan lagi untuk mengumpulkan uang dan melunasi bunganya. Surya mencoba memohon belas kasihan dengan wajah memelas. Petugas bank itu menggelengkan kepalanya dengan sikap profesional dan dingin. Batas waktu toleransi sudah habis kemarin sore, Bapak Surya. Kami sudah memberikan peringatan pertama dan tenggang waktu. Sesuai prosedur hukum perbankan yang berlaku, mulai detik ini, hak milik atas properti ini dan seluruh aset bernilai tinggi di dalamnya resmi berpindah ke tangan bank. Silakan kosongkan tempat ini. Ibu Dharma yang mendengar suara keributan di lantai bawah memaksakan diri turun dari tangga dengan dipapah oleh Tiara. Wajah Ibu Dharma sangat pucat pasi saat melihat rumah kebanggaannya dipenuhi oleh petugas aparat berseragam. Ada apa ini, Surya? Kenapa banyak polisi masuk ke rumah ibu? Usir mereka sekarang juga. Ibu Dharma,
masih berusaha mempertahankan sisa keangkuhannya meskipun tubuhnya bergetar hebat. Surya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak berani menatap mata ibunya secara langsung. Rumah ini disita, Ibu. Aku menggunakan sertifikat rumah ini sebagai jaminan utang perusahaan. Dan karena Nabila menarik semua dananya, utang itu sama sekali tidak bisa dibayar. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Pernyataan Surya itu langsung membuat Ibu Dharma menjerit histeris. Ia memukuli lengan Surya dengan kedua tangannya yang lemah. Tiara ikut menangis keras meratapi nasibnya, yang kini harus kehilangan kamar tidur luas dan lemarinya yang penuh pakaian mewah. Kami memberikan waktu maksimal 2 jam untuk Bapak dan keluarga mengemasi barang-barang pribadi. Kalian hanya diizinkan membawa pakaian, obat-obatan, dan dokumen identitas. Seluruh barang elektronik, perhiasan, tas mewah bermerek, kendaraan, dan perabotan rumah dilarang keras untuk dibawa karena telah masuk ke dalam daftar aset sitaan bank. Petugas eksekusi memberikan instruksi yang sangat ketat dan tidak bisa ditawar. Surya, Tiara, dan Ibu Dharma tidak memiliki pilihan lain selain patuh. Mereka berlari ke kamar masing-masing dengan langkah panik. Tiara berusaha memasukkan beberapa tas desainer miliknya ke dalam koper besar. Namun, petugas kepolisian wanita yang ditugaskan mengawasi proses pengemasan langsung menegurnya dengan keras dan mengambil kembali tas sitaan tersebut. Ibu Dharma menangis terseduh-seduh saat memasukkan beberapa potong pakaian lamanya ke dalam tas kain lusuh. Ia menatap kamar mewahnya yang luas, ranjang empuknya yang nyaman, dan lampu kristal gantung di langit-langit kamarnya untuk terakhir kali. Semua kemewahan yang ia sombongkan selama puluhan tahun lenyap seketika dalam hitungan jam. Tepat 2 jam kemudian, Surya, Ibu Dharma, dan Tiara digiring keluar dari pintu utama oleh petugas keamanan pengadilan. Surya menenteng 2 buah koper berisi pakaian, Tiara membawa 1 ransel berat di punggungnya, sementara Ibu Dharma berjalan dengan langkah terseret sambil memeluk kantong plastik berisi obat-obatan rutinnya. Mereka berjalan kaki melewati halaman depan rumah yang kini telah dipasangi garis polisi berwarna kuning. Sebuah papan pengumuman berbahan besi berwarna merah menyala dengan tulisan, "Aset ini dalam penguasaan bank," ditancapkan dengan sangat kokoh tepat di tengah taman depan rumah. Mereka bertiga berdiri di trotoar pinggir jalan raya tanpa memiliki kendaraan apapun. 2 mobil mewah milik Surya sudah ditarik dan kuncinya diserahkan kepada pihak perwakilan bank. Surya harus memesan taksi daring menggunakan sisa uang pecahan kecil yang ada di dalam dompetnya. Tidak ada satupun kerabat jauh atau teman sosialita Ibu Dharma yang datang menawarkan bantuan. Mereka semua telah memutus komunikasi sepenuhnya sejak berita memalukan di pesta kemarin menyebar luas. Taksi daring itu tiba dan membawa mereka pergi meninggalkan kawasan perumahan elit tersebut. Perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam karena kemacetan menuju ke arah pinggiran kota yang sangat padat penduduk. Daerah tujuan mereka ini sangat berbeda dengan lingkungan lama mereka yang bersih dan sepi. Jalannya sempit, berlubang, dan dipenuhi oleh deretan pedagang kaki lima serta tumpukan sampah basah yang berserakan di pinggir jalan. Taksi berhenti di depan sebuah gang sempit yang gelap dan hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Surya membayar biaya taksi tersebut hingga uang di dompetnya benar-benar habis tanpa sisa. Ia memimpin ibu dan adiknya berjalan kaki, masuk ke dalam gang tersebut. Bau tidak sedap dari selokan yang mampet langsung menyengat indera penciuman mereka. Tiara menutup hidungnya dengan ujung baju sambil terus mengeluh tentang betapa kotor dan joroknya tempat itu. Ibu Dharma berjalan dengan napas terengah-engah sambil terus menangis, mengeluhkan sengatan matahari siang yang panas. Mereka tiba di depan sebuah rumah petak berukuran sangat kecil. Dindingnya terbuat dari susunan batako kasar yang belum dicat. Atap asbesnya terlihat sangat rendah dan menghitam karena debu menempel. Surya membuka gembok karatan di pintu kayu yang tipis tersebut. Rumah sewaan itu hanya terdiri dari 1 ruangan sempit tanpa jendela yang berfungsi ganda sebagai ruang tamu dan tempat tidur. Di bagian belakang terdapat sebuah kamar mandi kecil yang bau pesing. Ini tempat tinggal kita sekarang. Aku hanya bisa menyewa tempat ini untuk 1 bulan ke depan dari uang hasil menjual jam tangan bekas milikku di jalan tadi pagi. Surya berbicara dengan suara datar dan kosong. Ibu Dharma menatap ruangan sempit dan pengap itu dengan tatapan tidak percaya. Ia menolak menerima kenyataan bahwa hidupnya akan berakhir di tempat yang sangat kumuh seperti ini. Tiara langsung menjatuhkan ranselnya ke lantai semen yang dingin dan kasar,
lalu menangis sejadi-jadinya meratapi nasibnya. Surya duduk di lantai sambil menyandarkan kepalanya ke dinding batako. Kesombongan luar biasa yang mereka pertontonkan saat menuangkan sisa makanan menjijikkan ke piring Nabila, kini dibayar tunai dengan penderitaan fisik yang sangat nyata. Keangkuhan mereka benar-benar runtuh, tergantikan oleh rasa lapar, udara panas, dan keputusasaan di dalam rumah petak yang sempit tersebut. Surya terkejut bukan main hingga ia melangkah mundur. Wajahnya yang sudah pucat akibat putusan cerai kini memutih total seperti lembaran kertas. Penangkapan atas dasar apa ini, Bapak Polisi? Saya baru saja selesai menjalani sidang perceraian yang panjang. Tolong jangan menambah masalah hidup saya. Anda secara resmi dilaporkan oleh 6 orang perwakilan investor besar atas tuduhan penipuan, penggelapan dana investasi bisnis, dan pemalsuan laporan keuangan perusahaan fiktif. Total kerugian seluruh korban mencapai angka 5 miliar rupiah. Karena perusahaan Anda dinyatakan bangkrut total dan setelah kami selidiki, ternyata Anda secara sadar menggunakan dana investor tersebut untuk kepentingan pribadi keluarga. Status hukum Anda kini resmi naik menjadi tersangka utama tindak pidana penipuan. Jelas perwira polisi tersebut dengan nada bicara yang sangat tegas dan tidak memberikan celah kompromi. Ibu Dharma yang mendengar penjelasan rinci dari perwira polisi itu langsung menjerit sangat keras di tengah lorong pengadilan. Ia menerobos maju dan memeluk lengan Surya erat-erat seakan ingin melindunginya dari aparat penegak hukum. Kalian pasti salah menangkap orang. Anak saya adalah seorang direktur hebat yang jujur. Dia tidak pernah menipu siapapun. Tolong lepaskan anak saya sekarang juga. Mohon maaf, Ibu. Kami hanya menjalankan instruksi hukum yang sah. Saudara Surya harus ikut kami ke kantor polisi markas besar sekarang juga untuk menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan dan penahanan resmi di dalam sel. Perwira polisi itu mengabaikan tangisan Ibu Dharma dan memberikan isyarat tangan kepada 2 anggotanya di belakang. 2 orang polisi berpakaian seragam segera melangkah maju. Mereka memisahkan pelukan Ibu Dharma secara paksa, namun tetap sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Mereka memegang kedua lengan Surya dengan kekuatan penuh. Salah satu polisi mengambil borgol besi tebal dari sabuk pinggangnya dan langsung memasangkannya secara cepat ke pergelangan tangan Surya. Bunyi logam dari borgol itu bergerak nyaring mengunci pergerakan Surya. Suara itu terdengar sangat mematikan di lorong gedung pengadilan yang bersuhu dingin tersebut. Surya sama sekali tidak melakukan perlawanan fisik. Kedua lutut kakinya kehilangan tenaga untuk berdiri tegak. Air mata keputusasaan mulai menetes deras dari sudut kedua matanya. Ia menatap wajah keriput ibunya dengan pandangan sangat ketakutan. Ibu, tolong aku. Lakukan sesuatu. Ibu, aku tidak mau masuk dan tidur di dalam penjara yang kotor. Ibu Dharma jatuh tersungkur keras ke lantai marmer pengadilan. Ia menangis histeris hingga suaranya serak memanggil-manggil nama Surya berulang kali. Tiara hanya berdiri sangat kaku di sudut lorong karena ketakutan luar biasa melihat polisi membawa senjata lengkap. Ibu Dharma merangkak menyusuri lantai, mencoba menggapai sepatu bot polisi yang kini mulai menyeret putranya menjauh menuju pintu keluar utama gedung. Tepat pada momen puncak kekacauan tersebut, Nabila keluar perlahan dari pintu ruang sidang bersama Bapak Lukman. Nabila berdiri diam dan menyaksikan seluruh adegan penangkapan paksa itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran polisi di sana. Laporan kepolisian itu memang sudah ia ketahui akan terjadi karena ia sendirilah yang secara anonim mengirimkan bukti-bukti transaksi penggelapan dana Surya kepada para investor rahasia beberapa minggu yang lalu. Nabila hanya memberikan dorongan fakta kebenaran agar para investor itu menuntut hak finansial mereka yang selama ini dicuri oleh Surya. Ibu Dharma menoleh ke samping dan melihat Nabila berdiri dengan wajah sangat tenang. Ibu Dharma memaksakan diri untuk berdiri dan menyeret langkah kakinya mendekati Nabila. Wajah Ibu Dharma dipenuhi oleh air mata penderitaan. Ia kembali menjatuhkan dirinya bersimpuh tepat di depan kaki Nabila. Nabila, aku memohon belas kasihanmu. Tolong selamatkan anakku dari jeratan polisi. Kamu memiliki banyak uang tunai di perusahaanmu. Tolong bayar kerugian investor itu, Nabila. Bebaskan suamimu dari penjara. Ibu bersujud memohon ampunanmu. Ratap Ibu Dharma dengan suara yang sangat menyedihkan dan penuh keputusasaan. Nabila menatap Ibu Dharma dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilan mantan ibu mertuanya itu kini sangat menyedihkan dan hancur. Namun di dalam lubuk hati Nabila,
Tidak ada sedikit pun sisa rasa belas kasihan yang tersisa. Nabila telah mematikan seluruh rasa empati dan simpatinya untuk keluarga parasit ini. Sejak malam kejadian tumpahan sisa makanan kotor tersebut terjadi. Pria pembawa borgol itu bukan lagi suami saya, Ibu Dharma. Kami berdua sudah resmi bercerai di mata hukum 5 menit yang lalu. Mengenai harta saya, uang tersebut hanya akan saya gunakan untuk hal yang memberikan manfaat, bukan untuk menyelamatkan seorang pencuri dari hukuman kurungan penjara yang memang sudah sangat pantas ia dapatkan. Nabila menjawab dengan artikulasi suara yang sangat dingin, datar, dan tajam layaknya pedang baja. Ibu Dharma kembali menangis keras dan meratap sejadi-jadinya memukuli lantai. Nabila sama sekali tidak mempedulikan ratapan menyedihkan tersebut. Ia memutar tubuhnya dan mulai berjalan teratur, menyusuri sisi lorong yang berlawanan menuju area parkir. Suara tangisan Ibu Dharma dan teriakan histeris Surya perlahan memudar dari indera pendengaran Nabila seiring dengan langkah kakinya yang terus melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu kelam itu untuk selamanya tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Ruang sidang utama pengadilan agama pada hari itu terasa sangat dingin dan formal. Nabila duduk dengan posisi tegak berdampingan dengan Bapak Lukman. Nabila mengenakan setelan jas wanita berwarna abu-abu terang yang menjadikannya terlihat sangat berwibawa dan mandiri. Di seberang meja persidangan, Surya duduk dengan kondisi yang sangat kontras. Penampilan pria itu benar-benar mengenaskan. Kemeja putih yang ia kenakan terlihat kusut dan kerahnya menguning kotor. Wajah Surya ditumbuhi jambang yang tidak terurus secara rapi. Matanya terlihat sangat cekung karena kurang tidur akibat terpaksa tinggal di dalam rumah kontrakan petak yang sangat panas dan penuh nyamuk setiap malam. Di deretan bangku pengunjung paling belakang, Ibu Dharma dan Tiara duduk dengan tubuh membungkuk lesu. Mereka memakai pakaian usang peninggalan masa lalu yang kini tidak lagi terlihat mewah karena dicuci dengan sabun cuci murah dan tanpa disetrika. Raut kesombongan yang dulu selalu menghiasi wajah Ibu Dharma kini menguap tak berbekas, digantikan oleh kerutan kelelahan dan keputusasaan yang sangat mendalam. Hakim ketua memukul landasan palu kayu dengan suara nyaring yang menggema di seluruh sudut ruang sidang. Sidang putusan cerai ini akhirnya mencapai tahap paling akhir. Hakim ketua mulai membacakan ringkasan perkara setebal puluhan halaman tersebut dengan suara yang sangat tegas. Fakta demi fakta hukum dibeberkan secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Penyelewengan dana operasional, ketiadaan tanggung jawab pemberian nafkah batin maupun lahir dari pihak suami, hingga manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Surya secara diam-diam menjadi dasar kuat yang memberatkan pihak tergugat. Hakim ketua kemudian menatap kedua belah pihak dengan pandangan tajam sebelum membacakan amar putusan final. Keputusan pengadilan tersebut menyatakan dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan cerai dari pihak penggugat, yaitu Ibu Nabila, dikabulkan secara keseluruhan. Nabila resmi bercerai dari Surya pada hari itu juga. Selain itu, seluruh daftar panjang aset bernilai tinggi yang terbukti secara audit dibeli menggunakan aliran dana perusahaan Nabila, dikembalikan sepenuhnya kepada hak milik mutlak Nabila. Surya sama sekali tidak mendapatkan pembagian apapun dari harta Gana Gini, karena ia terbukti melakukan penggelapan dana secara terstruktur dan masif. Surya menundukkan kepalanya dalam-dalam saat mendengar putusan tersebut. Ia tidak memiliki sedikit pun tenaga atau biaya tambahan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengacara bantuan hukum gratis yang mendampinginya di kursi sebelah pun hanya bisa terdiam membisu karena bukti perbankan yang disajikan oleh Bapak Lukman terlalu kuat untuk dibantah. Di kursi belakang, Ibu Dharma menangis pelan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa pintu harapannya untuk kembali menikmati kekayaan melimpah milik Nabila telah ditutup rapat dan dikunci mati oleh putusan hukum negara. Sidang ditutup secara resmi dengan ketukan palu sebanyak 3 kali. Nabila berdiri dari kursinya dengan perasaan sangat lega. Ia bersalaman dengan Bapak Lukman dan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang bertugas. Nabila merasakan sebuah batu besar dan beban tak kasat mata akhirnya diangkat bersih dari pundaknya. Udara kebebasan terasa begitu menyegarkan rongga dadanya. Nabila berjalan keluar dari ruang sidang tersebut dengan langkah tegap, teratur, dan pasti. Namun, drama kehancuran kehidupan keluarga Surya ternyata belum selesai di dalam ruang persidangan itu. Tepat di luar pintu ruang sidang, suasana mendadak berubah menjadi sangat tegang. Surya baru saja melangkah keluar dengan langkah gontai menyusul ibunya dan Tiara.
Langkah mereka mendadak dihentikan secara paksa oleh 4 orang pria bertubuh tegap yang mengenakan seragam kepolisian lengkap bersenjata api. 2 orang pria lainnya yang berpakaian preman berdiri tegap di belakang mereka sambil membawa map plastik berwarna merah bata. "Bapak Surya, kami dari Unit Tindak Pidana Ekonomi Kepolisian Daerah." Seorang perwira polisi melangkah maju dan menunjukkan kartu identitas resminya ke hadapan wajah Surya. "Kami membawa surat perintah penangkapan dan penahanan paksa atas nama Anda." Waktu bergulir tanpa belas kasihan. 5 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk dan borgol besi mengunci pergelangan tangan Surya. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi seseorang yang jatuh dari puncak kemewahan ke dasar jurang penderitaan. Surya masih mendekam di balik jeruji besi penjara dengan status narapidana kasus penipuan. Kehidupan di penjara telah menghancurkan fisik dan mentalnya secara total. Sementara itu, Tiara membuktikan bahwa ia adalah anak yang sama egoisnya dengan sang ibu. Tepat 1 tahun setelah kebangkrutan perusahaan dan penyitaan rumah keluarga mereka, Tiara memutuskan untuk pergi meninggalkan Ibu Dharma. Tiara tidak sanggup hidup menderita di dalam rumah kontrakan yang sempit, berbau tidak sedap, dan panas. Ia memilih untuk menikah dengan seorang rentenir yang usianya 20 tahun lebih tua darinya hanya demi mendapatkan tempat tinggal yang layak dan uang belanja harian. Sejak hari ia membawa tas pakaiannya keluar dari gang sempit itu, Tiara tidak pernah sekalipun kembali untuk menjenguk atau mengirimkan uang kepada ibunya. Ibu Dharma kini hidup sebatang kara di usia senjanya. Tubuhnya yang dulu selalu berdiri tegak dan memancarkan keangkuhan kini menjadi sangat bungkuk, rapuh, dan kurus kering. Penyakit asam urat dan rematik terus menggerogoti persendian kakinya setiap malam tanpa adanya perawatan medis yang memadai dan obat-obatan mahal yang dulu selalu ia konsumsi tanpa batas. Rasa sakit pada tulangnya seringkali membuat Ibu Dharma tidak bisa memejamkan mata hingga pagi menjelang. Uang hasil menjual sisa barang bekas dan perhiasan palsu yang masih ia miliki sudah habis tidak tersisa untuk membeli beras murah. Puncaknya terjadi pada suatu pagi yang sangat terik. Pemilik rumah petak kontrakan datang dan menendang pintu kayu rapuh tempat Ibu Dharma tinggal. Ibu Dharma diusir secara paksa karena ia sudah menunggak uang sewa selama 6 bulan berturut-turut. Pemilik kontrakan yang marah itu melemparkan tas plastik hitam berisi beberapa potong pakaian usang milik Ibu Dharma ke jalanan tanah yang berdebu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ibu Dharma tidak memiliki tenaga untuk melawan. Ibu Dharma berjalan gontai menyusuri trotoar jalan raya besar yang sangat padat oleh kendaraan bermotor. Matahari bersinar sangat terik hingga membakar kulitnya yang sudah bereriput parah. Perutnya berbunyi nyaring karena ia belum memasukkan makanan apapun ke dalam mulutnya sejak kemarin siang. Sesekali ia menjulurkan tangannya meminta belas kasihan dari para pejalan kaki yang melintas di dekatnya. Beberapa orang yang merasa iba memberikan uang koin pecahan kecil, namun lebih banyak orang yang mengabaikannya atau menyingkir menjauh karena aroma tubuhnya yang tidak sedap. Keangkuhan Ibu Dharma sudah mati dikubur dalam-dalam oleh rasa lapar yang menyiksa perutnya. Ia akhirnya jatuh terduduk lemas di depan sebuah toko swalayan yang sedang tutup. Tenaganya benar-benar habis terkuras. Pandangan matanya mulai kabur, dan ia hampir kehilangan kesadaran secara total. Tepat pada saat krisis itulah, sebuah mobil operasional dari Dinas Sosial Kota berhenti tepat di depannya. 2 orang petugas berpakaian seragam turun dan segera menolong Ibu Dharma. Mereka mengangkat tubuh renta itu masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi dari kerasnya jalanan kota. Setelah mendapatkan pemeriksaan medis dasar di puskesmas daerah setempat, pihak dinas sosial mendaftarkan Ibu Dharma ke sebuah panti jompo gratis yang berada di pinggiran kota yang beriklim sejuk. Panti jompo itu memiliki bangunan yang sangat besar, sangat bersih dan asri. Halaman depan dan belakangnya ditumbuhi rumput hijau yang dipotong rapi, serta dikelilingi oleh banyak pohon rindang yang memberikan udara segar. Begitu tiba di lobi panti, Ibu Dharma disambut oleh beberapa perawat wanita yang sangat ramah. Mereka memandikan Ibu Dharma dengan air hangat yang menenangkan badannya, mengganti pakaian lusuhnya dengan seragam panti berbahan katun yang lembut dan wangi, serta menempatkannya di sebuah kamar bersih yang luas. Ibu Dharma merasa seperti sedang bermimpi. Ia sama sekali tidak menyangka masih ada tempat sebaik dan semewah ini di dunia yang mau menerima orang buangan kotor seperti dirinya tanpa memungut biaya 1 rupiah pun.
Siang harinya, suara bel makan siang berbunyi nyaring di seluruh lorong bangunan utama panti. Ibu Dharma berjalan perlahan menuju ruang makan utama bersama puluhan penghuni panti lainnya. Ruang makan itu berukuran sangat luas dan berlantai keramik putih mengkilap. Meja-meja panjang dari bahan kayu solid ditata dengan sangat rapi. Di atas meja sudah tersedia piring kaca bersih berisi nasi putih hangat, sayur sup daging ayam yang harum, dan sepotong tempe goreng berukuran besar. Ibu Dharma duduk di salah satu kursi kayu dan menatap piring makanannya dengan kedua mata berkaca-kaca. Air liurnya menetes melihat hidangan yang sangat layak tersebut. Ia segera mengambil sendok dan mulai menyuapkan nasi bercampur kuah sup itu ke dalam mulutnya dengan sangat rakus dan tergesa-gesa. Rasa gurih dari kaldu ayam itu langsung menghangatkan perutnya yang kosong selama berhari-hari. Air mata Ibu Dharma jatuh menetes ke atas piring makannya. Ia mendadak mengingat kembali pada masa lalunya yang kelam. Dulu, ia sangat sering membuang-buang hidangan mewah dari restoran mahal. Dulu, ia dengan sengaja menuangkan sisa makanan kotor ke piring menantunya di depan puluhan kerabat hanya demi memuaskan ego dan kesombongannya. Kini, sepiring sup ayam sederhana yang disediakan secara gratis ini terasa jauh lebih berharga bagaikan sebongkah emas bagi kehidupan Ibu Dharma. Setelah jam makan siang selesai dan piring-piring kotor dibersihkan, seorang perawat wanita mendekati meja tempat Ibu Dharma duduk. Perawat itu tersenyum ramah dan meminta Ibu Dharma untuk mengikutinya. Sesuai dengan prosedur orientasi wajib bagi seluruh penghuni baru, Ibu Dharma harus bertemu secara langsung dengan direktur panti jompo tersebut untuk keperluan pendataan akhir dan penyampaian aturan tata tertib panti. Ibu Dharma mengangguk patuh dan berjalan tertati mengikuti perawat itu menyusuri lorong yang sepi menuju lantai 2 bangunan utama panti. Perawat itu berhenti tepat di depan sebuah pintu kayu solid berpelitur koklat mengkilap. Terdapat sebuah papan nama kecil berbahan kuningan yang menempel di bagian tengah pintu tersebut. Namun, mata Ibu Dharma yang sudah sangat rabun tidak bisa membaca tulisan nama di papan itu dengan jelas. Perawat mengetuk pintu kayu itu sebanyak 2 kali, sebelum membukanya secara perlahan. Ibu Dharma melangkah masuk dengan hati-hati ke dalam ruangan yang terasa sangat sejuk akibat pendingin ruangan dan memiliki aroma bunga melati yang nyaman. Ruangan direktur itu ditata dengan sangat elegan dan modern. Terdapat rak buku besar berisi banyak dokumen tebal di sisi kiri, sofa kulit hitam di sudut ruangan, dan sebuah meja kerja besar berbahan kayu mahoni tepat di tengah ruangan. Di balik meja kerja besar itu, duduk seorang wanita yang membelakangi pintu masuk. Wanita itu sedang menatap lurus ke arah jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang panti. Selamat siang, Ibu Direktur. Ini adalah penghuni baru yang diantar oleh pihak dinas sosial pagi tadi. Beliau sudah selesai makan siang dan siap untuk menjalani proses pendataan akhir. Perawat itu melapor dengan suara yang sangat sopan, sebelum akhirnya mengundurkan diri mundur selangkah dan menutup pintu ruangan dengan rapat, meninggalkan Ibu Dharma sendirian di dalam sana. Kursi kulit besar beroda itu perlahan berputar ke arah meja kerja. Wanita yang duduk di atas kursi itu meletakkan sebuah map dokumen di atas mejanya dan menatap tajam ke arah wajah Ibu Dharma. Mata Ibu Dharma terbelalak sangat lebar seketika. Seluruh aliran darah di tubuh keriputnya terasa benar-benar berhenti mengalir pada detik itu juga. Kedua lutut Ibu Dharma mendadak gemetar hebat, seolah tulang-tulangnya baru saja dipatahkan dari tubuhnya. Jantungnya berdetak sangat kencang dan napasnya tertahan di ujung tenggorokan. Wanita yang duduk tegak dengan penuh karisma di kursi direktur utama itu adalah Nabila. Penampilan Nabila terlihat jauh lebih matang, elegan, dan sangat memancarkan kekuasaan. Setelan jas kerja berwarna biru dongker yang dikenakannya terlihat sangat mahal dan berkelas tinggi. Nabila menatap Ibu Dharma tanpa ada sedikit pun perubahan ekspresi atau reaksi terkejut di wajahnya. Tidak ada senyuman ramah, tidak ada amarah yang meledak, hanya sebuah tatapan datar dan mengintimidasi yang sangat menusuk hingga ke dasar jiwa Ibu Dharma. Silakan duduk, Ibu Dharma. Suara Nabila memecah keheningan ruangan tertutup itu. Suaranya terdengar sangat tenang dan dingin, persis sama seperti intonasi suara yang Nabila keluarkan 5 tahun lalu di ruang makan rumah mewah sesaat sebelum ia memutuskan bercerai. Ibu Dharma berjalan dengan langkah terseok-seok dan langsung menjatuhkan tubuh lemasnya ke kursi tamu di depan meja kerja Nabila. Mulut Ibu Dharma terbuka sedikit karena syok. Namun, tidak ada satu patah kata pun yang berhasil ia ucapkan melalui pita suaranya yang mendadak kering.
Ia terlalu terguncang melihat kenyataan pahit yang kini tersaji tepat di depan matanya. Anda pasti bertanya-tanya di dalam hati mengapa saya bisa berada di sini. Nabila mulai berbicara dengan lancar sambil merapikan letak pena perak di atas mejanya. Yayasan Panti Jompo tempat Anda duduk saat ini, seluruh bangunan besar ini, fasilitas kamar yang Anda nikmati hari ini, pakaian bersih yang menempel di tubuh Anda, dan makanan yang baru saja Anda telan di ruang makan bawah tadi, semuanya adalah milik saya. Saya mendirikan yayasan sosial ini 2 tahun yang lalu, menggunakan sebagian kecil dari keuntungan tahunan perusahaan investasi milik saya. Nabila menatap lurus ke dalam bola mata Ibu Dharma yang kini mulai dipenuhi oleh genangan air mata penyesalan. Pihak Dinas Sosial Kota memiliki kontrak kerjasama resmi dengan yayasan saya. Mereka memiliki tugas untuk membawa orang-orang tua yang terlantar di jalanan, miskin, dan tidak diurus oleh keluarganya ke tempat ini untuk dirawat secara gratis hingga akhir hayat mereka. Dan ternyata, sungguh sebuah kebetulan yang menarik, hari ini takdir membawa nama Anda masuk ke dalam daftar orang tua terlantar yang dibuang ke jalanan tersebut. Ibu Dharma menundukkan kepalanya dalam-dalam menghadap lututnya sendiri. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipi keriputnya dan menetes ke atas pangkuannya. Fakta mutlak ini menghantam batinnya dengan kekuatan yang sangat menghancurkan sisa akal sehatnya. Selama beberapa jam terakhir, ia merasa sangat lega karena mengira ia berhasil diselamatkan oleh program kebaikan pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya, ia ditampung dan diselamatkan oleh wanita yang dulu paling ia benci, ia remehkan, dan selalu ia hina setiap hari. Nabila, maafkan ibu. Tolong maafkan ibu atas semuanya. Ibu Dharma menangis terseduh-seduh dan memohon dengan suara yang sangat parau. Penyesalan yang sangat luar biasa besar kini membakar seluruh isi rongga dadanya tanpa ampun. Saya sama sekali tidak pernah memendam dendam yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, Ibu Dharma. Saya hanya membiarkan hukum tabur tuai di alam semesta ini menjalankan tugasnya secara mandiri. Nabila merespons pernyataan maaf itu dengan sangat tenang, sama sekali tidak mempedulikan tangisan histeris wanita tua di depannya. Saya berjanji tidak akan mengusir Anda dari panti jompo ini. Anda diizinkan secara resmi untuk tinggal di sini sampai akhir sisa usia Anda tiba. Anda akan dirawat secara layak, diberikan tempat tidur yang empuk dan bersih, serta diberikan asupan makanan bergizi setiap hari. Namun, setiap kali Anda memegang piring makanan Anda di ruang makan, saya memiliki satu syarat yang harus Anda ingat selamanya. Nabila mencondongkan tubuh bagian atasnya sedikit ke depan melintasi meja kerjanya. Saya menuntut Anda untuk selalu mengingat dengan jelas bahwa sisa hidup Anda kini mutlak bergantung penuh pada sedekah makanan dari wanita yang piringnya dulu. Anda tuangi sisa makanan kotor dan menjijikkan di hadapan semua anggota keluarga besar Anda. Tangisan Ibu Dharma pecah menjadi isakan yang sangat keras dan luar biasa menyedihkan. Ia memeluk kedua lengannya sendiri dengan erat, sambil terus meratapi kebodohan fatal dan kesombongannya di masa lalu yang tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ia akhirnya harus menerima sebuah kenyataan pahit bahwa hukuman terberat di dunia ini bukanlah sekadar hidup miskin di jalanan, melainkan hidup dengan cara menelan harga dirinya sendiri setiap hari, karena ia harus makan dan bertahan hidup dari belas kasihan tangan orang yang paling ia zalimi seumur hidupnya. Nabila menyandarkan kembali punggungnya dengan santai ke kursi kerjanya yang nyaman. Nabila menarik napas panjang dan menghembuskannya secara perlahan melalui hidungnya. Rantai beban masa lalunya kini telah benar-benar putus dan tuntas tanpa sisa. Ia menatap Ibu Dharma yang masih terus menangis terseduh-seduh dan gemetar di ruangan itu. Cerita panjang mengenai pengkhianatan dan keangkuhan ini ditutup sempurna dengan sebuah senyum tipis yang sangat tenang dan penuh makna terukir jelas di bibir Nabila. Keadilan akhirnya benar-benar telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan dan mematikan.